Halo, terima kasih. Di like, subscribe, dan lonceng notifnya diaktifin ya buat channel ini. Gas. Bab 131, Cuki. Aku harap kamu tidak akan pernah muncul di depan Luoli lagi. Ketika kata-kata ini memasuki telinga Mu Chen, matanya yang berkedip mulai fokus. Dia menatap orang ini bernama Cuki dan mengangkat sudut bibirnya, apakah kamu pelamar Luoli? Berdasarkan penampilan kamu adalah seseorang yang keluar dari jalan spiritual, bukan? Petik 2. Mu Chen tersenyum ketika dia melanjutkan, karena kamu dari jalan spiritual, kamu harus lebih atau kurang tahu tentang aku. Yang sedang berkata, aku tidak peduli seberapa kamu suka Luoli. Bahkan Jisuan tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu di hadapanku, jadi kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Cuki menatap Mu Chen dan perlahan menjawab, Jisuan memang tangguh. Namun, bahkan jika itu adalah dia, aku masih akan mengatakan kata-kata yang sama. Juga, reputasi kamu mungkin hebat di jalan spiritual, tetapi aku yakin kamu tidak memahami kenyataan saat ini. Petik 2. Tempat ini bukan jalan spiritual, dan kamu bukan lagi bencana darah Mu Chen. Kamu hanya orang yang baru saja maju ke tahap roh. Dengan kekuatanmu hanya pada level ini, cukup membuatku percaya bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya. Pada saat yang sama, itu memberi aku sedikit kepercayaan diri. Petik 2. Cuki memiliki ekspresi serius saat ia terus berbicara, dia cukup luar biasa, jadi ada banyak orang yang menyukainya. Di masa depan, sangat mungkin sesuatu yang serupa terjadi lagi. Tapi karena dia menyukaimu, aku tidak berharap melihat orang lain mengalahkanmu. Jika itu akan terjadi, mungkin juga aku yang melakukannya. Petik 2. Kamu benar-benar berpikiran sempit. Mu Chen melirik Cuki sejenak dan segera bertanya, apakah kamu pernah bertemu Luoli sebelumnya? Dia pernah menyelamatkan aku di jalan spiritual. Jadi, aku menghabiskan sedikit waktu dengannya, jawab Cuki. Aku bisa menebak bahwa selama apa yang disebut, waktu, yang kamu habiskan bersamanya, dia selalu mengabaikan kamu, bukan? Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dengan pemahamannya tentang Luoli, dia tahu itu biasa bagi Luoli untuk mengabaikan orang-orang di sampingnya. Ekspresi Cuki membeku dan berubah sangat tidak wajar. Ini karena Mu Chen benar. Setelah Luoli menyelamatkannya, dia tidak pernah berbicara dengannya lagi. Dia akan melakukan hal-hal sendiri seperti berkultivasi, berburu, dan beristirahat sendirian. Seolah-olah dia benar-benar lupa tentang orang-orang di sampingnya. Tetapi karena tindakan seperti itu, Cuki bahkan lebih menyukainya. Dalam waktu singkat dia bersamanya, dia pada dasarnya mengalami waktu terbaik dalam hidupnya. Tetapi pada hari dia harus berpisah darinya, dia tidak bisa menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya. Tetapi gadis dengan mata seperti kristal itu menatapnya dengan aneh dan akhirnya mengucapkan satu kalimat padanya. Aku suka Mu Chen. Aku harap kamu tidak akan mengejarku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia pergi. Satu-satunya yang tertinggal adalah Cuki yang benar-benar terpana. Wajah Cuki sedikit berubah saat dia menatap wajah tampan Mu Chen yang sedikit tersenyum. Sedikit kecemburuan muncul dari dalam hatinya. Bagaimana dia, Mu Chen, bisa membuatnya, yang akan mengabaikan segalanya selain dari kultivasi, memperhatikannya. Cuki merasakan sedikit kelembutan muncul di wajah Luoli yang indah saat dia menggumamkan nama Mu Chen. Aku tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan yang sesuai dengan reputasi kamu di jalan spiritual, mungkin, aku tidak akan mencari kamu. Sayangnya, saat ini kamu tampaknya sangat lemah. Cuki melanjutkan perlahan, karena itu, aku tidak percaya kamu memenuhi syarat untuk berada di sampingnya. Petik 2. Orang ini agak keras kepala dan memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Mu Chen mengerutkan kening ketika dia bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan tentang hal itu? Bertarunglah denganku. Jika kalah, kamu tidak akan muncul di depannya lagi. Dia terlalu luar biasa untuk orang-orang seperti kamu. Dengan demikian, hal serupa hanya akan terus muncul. Jika kamu terlalu lemah dan diinjak-injak dan dikalahkan oleh orang lain, itu hanya akan membuatnya sedih. Karena seperti ini, yang terbaik untuk menghilangkan kemungkinan ini sesegera mungkin, jawab Cuki. Kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan memiliki kesempatan dengan dia jika ini terjadi? Mu Chen bertanya. Tidak. Cuki menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tidak ingin melihat ekspresi sedihnya karena orang yang dia sukai terlalu lemah dan dikalahkan oleh orang lain. Mu Chen memiliki ekspresi aneh. Orang ini benar-benar membuatnya tidak dapat menanggapi. Aku tidak menarik untuk membuktikan sesuatu padamu. Mu Chen berjalan melewati Cuki dan tiba-tiba berhenti, namun, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tidak peduli siapa itu. Petik 2. Cuki mengerutkan kening, dengan kekuatanmu saat ini, kamu terlalu percaya diri dengan mengatakan kata-kata seperti itu.
Mu Chen menghela nafas tak berdaya dan berhenti berbicara. Lalu, dia berjalan pergi. Bang! Fluktuasi energi spiritual yang padat tiba-tiba muncul dari belakang. Ini secara instan mengejutkan semua orang di tempat perdagangan. Banyak tatapan diproyeksikan ke atas saat mereka menatap Cuki, yang energi spiritualnya melonjak keluar. Cuki mengambil langkah ke depan dan tanah bergetar. Kemudian, sebuah pukulan ditembakkan olehnya. Celah sebenarnya meledak terbuka di tanah saat angin dari pukulan itu terbang seperti kilat ke arah Mu Chen. Mu Chen membalikkan tubuhnya, dan energi spiritual hitam gelap juga melonjak keluar dari telapak tangannya. Telapak tangannya langsung menabrak badai yang mendekat. Ledakan, gelombang energi spiritual meletus dan menyebabkan tanah di sekitarnya pecah. Orang-orang yang ada di dekatnya secara paksa terlempar pergi. Kamu tidak harus pergi terlalu jauh. Mata hitam Mu Chen perlahan berubah menjadi dingin. Dia menatap Cuki saat dia mengerutkan kening. Betapa pengecutnya. Kamu saat ini tidak memiliki setengah keberanian yang kamu miliki saat menjadi Calamity darah Mu Chen. Petik 2. Cuki segera bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke gunung di luar tempat perdagangan. Teriakan gemuruh yang dipenuhi dengan energi spiritual yang dipancarkan di udara, Mu Chen. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan menghentikan kamu. Namun, aku tidak percaya bahwa seseorang yang disukai oleh Raja Luo, Luo Li, akan menjadi pengecut. Petik 2. Wahaha. Di tempat perdagangan, keributan terdengar. Banyak orang mengalihkan perhatian mereka pada bocah langsing di tempat perdagangan. Apakah dia sosok yang baru saja dibahas? Calamity darah Mu Chen. Dia adalah Mu Chen. Di lokasi ini, ada juga beberapa orang yang keluar dari jalan spiritual. Pada saat ini, tatapan mereka menajam saat mereka menatap ketakutan pada bocah itu, yang telah menyebabkan bencana di jalan spiritual. Mu Chen menatap Cuki, yang berada di puncak gunung. Wajahnya berubah agak dingin. Orang ini benar-benar menjengkelkan dan ini membuatnya sangat marah. Mu Chen. Tidak jauh, suara Ye Qingling terdengar. Dia membawa suner saat dia bergegas dengan ekspresi khawatir. Jelas bahwa dia telah mengenali Cuki. Lagi pula, yang terakhir cukup terkenal di wilayah ini. Hati-hati, Ye Qingling berbicara. Dia mendengar suara Cuki dari sebelumnya dan, dengan demikian, dia tahu tujuan dari tantangan ini. Dengan kepribadian Mu Chen, dia tahu bahwa itu dia tidak akan lari dari tantangan. Mu Chen mengangguk ke arah kedua gadis itu sebelum dia keluar dari tempat perdagangan dan muncul di gunung yang berlawanan dengan Cuki. Meskipun dia tidak menyimpan dendam terhadap Cuki, yang terakhir datang mencarinya. Jika dia pergi, itu akan menyebabkan orang lain percaya bahwa dia, Mu Chen, takut pada Cuki. Selain itu, apa yang dikatakan Cuki benar. Luo Li memang sangat luar biasa. Jumlah orang yang menyukainya pasti akan meningkat. Untuk menghentikan masalah yang mengganggu seperti ini agar tidak muncul lagi, hanya ada satu metode. Dia hanya bisa menunjukkan kekuatan yang lain yang akan mereka takuti. Cuki haruslah seseorang di fase tengah tahap roh. Dia tidak dianggap lemah. Dibandingkan dengan Ge Hai, dia jelas jauh lebih kuat. Mungkin, itulah kepercayaan yang dia miliki ketika dia datang mencari dia. Tapi Mu Chen akan membuatnya mengerti bahwa dia, Cuki, tidak sekuat yang dia yakini. Di lereng gunung dekat tempat perdagangan, sekelompok tokoh sedang menyaksikan pertarungan antara dua individu. Cuki benar-benar bergerak. Orang yang memimpin kelompok itu adalah anak laki-laki tampan. Dia menyaksikan adegan ini tanpa daya ketika dia berbicara. Jadi itu Mu Chen, fase awal tahap roh. Meskipun itu cukup luar biasa, dia masih jauh dari bos, kan? Seseorang di belakang bocah tampan itu berbicara. Bocah tampan itu tersenyum tipis ketika dia menatap sosok ramping itu. Pandangannya cukup rumit dan dia berbicara, jika budidayanya tidak tertunda karena jalan spiritual. Ditambah dengan fakta bahwa dia dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan dan kehilangan akses ke pemberdayaan energi spiritual, dia mungkin akan berada di level yang sama dengan Jisuan dan Yang Hong, orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Petik 2. Semua orang yang mendengar kata-kata ini segera mengklik lidah mereka. Mu Chen sebenarnya sekuat ini. Namun, tidak ada banyak, jika, di dunia ini. Seperti yang dikatakan Cuki, Mu Chen saat ini hanya pada tahap awal roh stage. Kekuatan ini tidak sesuai dengan reputasinya dari jalan spiritual. Bocah tampan itu perlahan merespons. Paling tidak, Cuki harus bisa menekannya sekarang. Bocah tampan itu menatap kedua individu yang saling berhadapan. Cuki ingin mengalahkan Mu Chen untuk membuat yang terakhir menyadari bahwa dia tidak cukup baik untuk Luo Li. Pada saat yang sama, dia bisa berencana menggunakan Mu Chen untuk meningkatkan ketenarannya. Baru-baru ini, masalah-masalah tentang Mu Chen telah banyak dibahas. Mungkin, banyak orang, yang datang dari jalan spiritual, berencana membuat gerakan mereka.
Reputasi Mu Chen terlalu mempesona. Namun, dia saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menyamai ketenaran itu. Karena itu, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menginjaknya. Untuk dapat menginjak seseorang, yang sangat dihormati di masa lalu, akan selalu memberikan satu kesenangan. Dengan kepribadian Mu Chen, tampak jelas bahwa dia membenci aliran tantangan yang tak ada habisnya. Karena itu, Chuqi adalah lawan yang sangat baik baginya. Dia bisa mengandalkan kesempatan ini untuk mengirim peringatan kepada yang lain dan membuat orang lain menyadari bahwa dia, Mu Chen, masih sama dengan Mu Chen sebelumnya. Tidak masalah apakah dia diusir dari jalan spiritual di tengah, juga tidak masalah bahwa kultivasinya telah ditunda selama 1 tahun. Dia masih merupakan eksistensi yang harus ditakuti oleh orang-orang yang berdiri di puncak. Keduanya memiliki tujuan mereka sendiri untuk pertarungan ini. Tetapi terserah mereka untuk menentukan siapa yang akan mencapainya. Bocah tampan itu merasakan atmosfer yang semakin tegang dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Pertempuran ini penting bagi mereka berdua. Bab 132, Binatang Kristal Emas Bermata. Suasana di luar tempat perdagangan langsung menyala seperti api. Di dalam hutan-hutan di sekitarnya, banyak suara dapat terdengar tentang angin yang bertiup kencang, ketika banyak sosok mendarat di dalamnya. Setiap orang mulai menatap kedua sosok yang saling berhadapan di gunung terdekat. Di antara orang-orang yang telah berkumpul, ada banyak orang yang tidak terbiasa dengan Mu Chen. Namun, mereka mengenal orang di sisi lain, Chuqi, cukup baik. Di wilayah ini, klan Chu dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat. Selain itu, nama Chuqi terkenal oleh semua orang. Konfrontasi antara kedua pria ini tidak diragukan lagi menarik bagi semua orang. Setidaknya kamu punya nyali. Chuqi menatap Mu Chen saat dia perlahan berbicara. Fase tengah tahap roh belaka bukan seseorang yang aku takuti, Mu Chen tersenyum. Meskipun Mu Chen baru saja maju ke tahap roh baru-baru ini, dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Aku harap nadamu sesuai dengan kekuatanmu. Aku tidak akan percaya bahwa orang yang disukainya akan menjadi selemah itu juga. Petik 2. Chuqi perlahan mengepalkan tangannya, dan energi spiritual kuning tua bergegas keluar dari tubuhnya seperti badai. Energi spiritual yang telah dia kembangkan memberi perasaan seperti itu seberat bumi. Aku tidak akan menahan sama sekali. Chuqi berteriak tiba-tiba. Telapak kakinya menginjak tanah dan seluruh gunung bergetar saat ini. Kemudian, tubuhnya turun ke arah Mu Chen seperti meteorit. Gelombang meteorit. Sementara Chuqi di udara, energi spiritual kuning tua berkumpul di permukaan tinjunya. Dalam beberapa detik, itu telah membentuk meteorit kecil yang jatuh dari langit. Suara angin kencang yang keras bergema di seluruh area. Tekanan udara yang kuat yang dipancarkan dari meteorit secara paksa meniup pepohonan di bawah. Bahkan bumi mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Meskipun pertempuran baru saja dimulai, Chuqi sudah menggunakan salah satu gerakan pamungkasnya. Jelas bahwa dia tidak punya niat untuk melakukan pemanasan. Dia hanya ingin mengalahkan Mu Chen sesegera mungkin. Mu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap serangan kuat dari atas yang akan membombardirnya. Namun, wajahnya tetap sama saat dia mengepalkan tangannya. 3 segel cahaya gelap melintas dan muncul di permukaan tinju Mu Chen. Sebuah pukulan meledak. 3 segel kematian tanpa batas tiba-tiba meletus keluar dengan cahaya hitam cemerlang, dibentuk menjadi garis, dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang mendominasi, sehingga menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bang bang bang. Tepat sebelum melakukan kontak dengan serangan Chuqi, 3 sel kematian tanpa batas tiba-tiba meledak. Kemudian, lapisan fluktuasi hitam dipancarkan dari ledakan seperti gelombang yang tumpang tindih. Kembang api mekar ketika cahaya hitam dan kuning bertabrakan satu sama lain di udara. Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat menyebar dan mencabut pohon-pohon di puncak gunung yang berdiri di belakangnya. Asap mulai naik. Di langit, Chuqi telah mengambil 2 langkah mundur. Dia menatap Mu Chen, yang berada di puncak gunung, dan mengerutkan kening. Dia tidak mencoba untuk menguji Mu Chen selama serangan sebelumnya. Dengan demikian, dia terkejut bahwa Mu Chen mampu menahannya secara langsung. Ledakan. Saat asap mengepul, gema gemuruh terdengar dari dalam debu. Sebuah arai cahaya muncul, dan seekor naga petir yang marah mengeluarkan raungan. Itu robek di udara saat langsung menuju ke arah Chuqi. Arai spiritual. Fluktuasi energi spiritual khusus ini langsung mengejutkan Chuqi. Namun, matanya menyala, dan dia benar-benar memutuskan untuk tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya. Pakaian di lengannya langsung hancur saat nadinya mulai berdenyut seperti naga. Kemudian, dia langsung meninju. Ledakan. Udara meledak karena pukulan hebat dari Chuqi. Saat energi spiritual yang hebat muncul, angin yang diciptakan oleh tinjunya langsung melesat ke arah naga petir yang marah. Dengan kekuatan yang luar biasa,
dia langsung menghancurkan binatang itu dengan satu serangan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah master arai spiritual. Namun, arai spiritual semacam ini tidak berguna untukku. Cuki mendarat di tebing saat dia menatap tempat di mana Mu Chen berdiri. Apakah begitu? Lalu, aku akan memberimu satu yang bahkan lebih kuat. Petik 2. Di dalam awan berdebu, suara tawa terdengar. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari dalam awan. Awan berdebu itu tertiup angin, dan pemandangan di dalamnya terungkap. Di lokasi itu, arai spiritual emas yang cemerlang telah terbentuk di atas tubuh ramping Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang sangat sengit perlahan-lahan memancar darinya. Itu menyebabkan banyak tanda muncul di tanah terdekat. Ini adalah arai spiritual peringkat 2. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tertegun. Keributan segera terjadi. Mu Chen ini sebenarnya adalah master arai spiritual peringkat 2 juga. Golden Revolution Soul Reaver Arai. Roda emas itu sangat cepat, banyak orang hanya bisa melihat cahaya keemasan dengan mata mereka, dan jejak samar yang tertinggal di langit ketika udara terkoyak. Hanya pembangkit tenaga spirit stage yang bisa mengamatinya dengan cermat. Namun, ekspresi mereka langsung menjadi serius. Roda emas itu terlalu ganas. Jika itu langsung mengenai, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap awal akan langsung terbunuh. Begitu kedua pria ini mulai berkelahi, mereka benar-benar sangat ganas. Cahaya keemasan dengan cepat membesar di mata Cuki. Menghadapi angin yang ganas dan tiada taraf, Cuki menjadi serius. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Mu Chen tidak menempatkannya di matanya. Dia sebenarnya menyembunyikan identitasnya dari master arai spiritual peringkat 2 di bawah tabir tahap awal tahap roh. Tapi, meskipun ukuran ini cukup kuat, itu tidak cukup bagi Cuki untuk mengakui kekalahannya sendiri. Ledakan, energi spiritual yang padat meletus keluar dari tubuh Cuki. Matanya benar-benar memancarkan warna letih pada saat ini. Kemudian, suara geraman keluar dari mulutnya saat dia melangkah maju. Bayangan samar dan besar dari binatang spiritual muncul ketika lampu energi spiritual berkumpul di belakang Cuki. Binatang spiritual itu sepenuhnya emas. Seolah-olah tubuhnya ditutupi baju besi kristal emas. Itu bahkan memiliki sepasang mata letih agung, yang membuat seluruh adegan menampilkan kekuatan yang mengesankan. Apakah itu binatang kristal emas Jadet Eyet? Diberi peringkat ke-99 pada peringkat bumi Myriad Beast Record. Itu adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik dan dapat dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat surga tingkat rendah. Petik 2. Jadi ini adalah essence soul spiritual beast yang dicerna Cuki. Ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Saat bayangan binatang spiritual muncul di belakang Cuki, Cuki mengeluarkan geraman lain. Dia mengepalkan tangan erat-erat dan melepaskan tinju. Saat angin diciptakan oleh tinjunya, binatang kristal emas Jadet Eyet meraung dan menembakkan kuku emas juga. Cahaya emas yang cemerlang bersinar seperti angin, yang diciptakan dari tangan Cuki, menyatu dengan kuku emas. Fluktuasi yang meningkat secara eksponensial meningkat karena hal ini. Dentang, angin yang diciptakan oleh kepalan tangan Cuki diwarnai dengan cahaya keemasan mengerikan saat bertabrakan secara paksa dengan roda emas. Suara logam saling bertabrakan bisa terdengar. Kemudian, gelombang cahaya keemasan melonjak dan menyebar ke kejauhan. Pecah, teriak Cuki. Cahaya emas langsung muncul kembali di lengannya dan binatang kristal emas Jadet Eyet juga mengeluarkan raungan ke arah langit. Dentang, pukulan lain dari Cuki dengan keras membombardir roda emas. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar dan akhirnya retakan muncul di roda emas. Pada akhirnya, roda emas dihancurkan secara paksa di bawah banyak tatapan. Luar biasa, banyak orang diam-diam menghirup udara dingin. Cuki pasti kuat. Dia benar-benar menghancurkan roda emas yang bisa langsung membunuh pembangkit tenaga spirit stage initial phase. Bahkan untuk para ahli fase pertengahan tahap roh, kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Saudari Ye, apakah saudaramu baik-baik saja? Mo Ling langsung menjadi khawatir ketika dia menyadari betapa Cuki yang tangguh. Orang ini berkali-kali lebih kuat daripada seseorang seperti Ge Hai. Ye Qingling juga memiliki ekspresi serius. Dia telah menyaksikan betapa kuatnya arai spiritual Mu Chen. Beberapa hari yang lalu, arai spiritual yang sama ini telah langsung membunuh binatang spiritual tahap awal spirit level dengan pertahanan yang kuat. Selain itu telah melukai para dua beast spiritual lainnya. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh tahap tengah tahap roh. Siapa yang mengira bahwa Cuki akan seganas ini dan langsung menghancurkannya langsung? Dia benar-benar membuat Cuki memanfaatkan kekuatan Jadet Eyet Golden Crystal Beast ini dengan cepat. Dari lereng gunung terdekat, seorang bocah tampan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Mu Chen, untuk mengalahkanmu, aku akan menggunakan kekuatanku yang terkuat. Ini adalah rasa hormat aku kepada kamu. Petik 2. Di langit,
Mata letih Cuki menatap tajam ke Mu Chen. Dia segera mengambil langkah ke depan, dan binatang kristal emas Jadet Eyat menggeram. Cahaya keemasan berkumpul di kedua tangannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat ini, aura spiritual di dunia tampak bergetar. Golden Crystal Godfish. Raungan teredam Cuki bergema di seluruh area. Dengan kecepatan lambat, dia mengepalkan tangan dengan erat dan melepaskan 2 pukulan lagi. Dalam sekejap ia mengeluarkan 2 pukulan ini, matahari keemasan terbentuk di bawah kepalan tangannya. Cahaya menyilaukan yang dipancarkan dari matahari sebenarnya menutupi seluruh langit dan menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya menyengat. Ledakan, tubuh Cuki gemetar hebat, dan wajahnya berubah sedikit pucat. Kemudian, matahari keemasan, disertai dengan raungan bis Golden Crystal bis Jadet Eyat, turun ke arah Mu Chen. Ledakan, karena matahari keemasan, udara mulai bergetar. Gunung, tempat Mu Chen berdiri, juga mulai bergetar hebat dan banyak batu besar mulai jatuh. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya menatap matahari keemasan yang jatuh. Tatapannya berubah serius ketika dia menyadari energi yang kuat di dalam matahari keemasan. Kekuatan Cuki cukup luar biasa dalam fase tengah tahap roh. Udara putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Mu Chen. Semburat dingin muncul di mata hitamnya. Dia tahu bahwa banyak orang yang menargetkannya baru-baru ini, dan Cuki adalah orang pertama yang bergerak. Untuk menyingkirkan aliran masalah yang tak berkesudahan ini, ia harus menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Dia harus membiarkan semua orang tahu. Bahkan jika dia diusir dari jalan spiritual di tengah. Bahkan jika dia belum mendapatkan pemberdayaan jalan spiritual, dia masih Mu Chen dari saat itu. Mu Chen perlahan melonggarkan tinjunya. Cahaya keemasan samar muncul di tengah telapak tangannya. Kemudian, sinar cahaya keemasan berkumpul dan terbentuk menjadi ukiran pagoda emas. Mata Mu Chen berubah tajam saat dia menuju ke langit. Ukiran pagoda emas, yang berada di tengah telapak tangannya tampak menjadi hidup pada saat ini. Seolah-olah pagoda emas muncul hanya untuk menekan semua yang ada di dunia. Bab 133, Pagoda Vajra. Ledakan. Sebagai Mu Chen dibebankan pada serangan itu, cahaya keemasan meletus dari telapak tangannya. Kemudian, ukiran misterius menara emas mulai terbentuk di telapak tangannya, dan fluktuasi aneh muncul. Pagoda Vajra. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan sendiri. Cahaya keemasan yang berkedip di tangannya langsung berubah menjadi lebih menyilaukan, memberikan kesan bahwa itu terbuat dari emas murni. Saat Mu Chen terbang ke udara, dia menembak telapak tangannya dengan keras. Pada saat itu, cahaya keemasan melonjak melalui langit, dan tangan emas besar muncul. Ukiran menara emas yang jernih bisa dilihat di tangan emas besar itu. Bang! Tangan emas itu ditembakkan dengan anggun dan, di bawah banyak tatapan, itu menabrak matahari keemasan yang turun ke arahnya. Dong! 2 serangan kuat bertabrakan dengan sengit satu sama lain, dan gelombang emas menyebar dengan marah dari langit, menyebabkan banyak ledakan angin kencang. Menekan ini untukku. Dalam mata Mu Chen, cahaya keemasan sepertinya bersinar. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan tangisan dingin bergema di seluruh langit. Bang! Saat suara Mu Chen memudar, ukiran menara emas di tangan emas langsung menyala. Ketika ukiran itu bergerak, itu tampaknya telah membentuk pagoda emas yang benar dan berusaha untuk menekan matahari keemasan. Di bawah penutup tangan emas, matahari keemasan yang kuat, yang dibentuk oleh energi spiritual Cuki, dengan cepat menjadi gelap. Seolah-olah itu benar-benar ditekan oleh pagoda. Pada saat ini, ekspresi Cuki akhirnya berubah. Ukiran menara emas di telapak tangan emas itu terlalu aneh. Dia kehilangan koneksi dengan setiap bagian dari matahari keemasan yang ditutupi oleh tangan emas. Apalagi matahari terus melemah. Serangan macam apa ini? Bukankah ini sedikit terlalu aneh? Petik 2. Mata Cuki melompat. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan terkuatnya akan dihentikan juga. Ledakan. Saat tangan emas turun sepenuhnya ke matahari keemasan menjadi gelap dan mulai menghilang. Melihat ini, mata Mu Chen melotot. Tangannya berubah, dan tangan emas itu keluar lagi. Saat melintas dengan cahaya menyilaukan, itu muncul di atas Cuki dan menamparkan. Mengaum. Di belakang Cuki, binatang kristal emas Jadet Eyat Golden meraung ke langit seolah-olah telah mendeteksi bahaya mendekatinya. Pada saat ini, Cuki buru-buru mengangkat kepalanya dan mengertakkan giginya. Energi spiritual meletus keluar dari tubuhnya, dan angin kencang tercipta saat tinjunya membombardir ke arah telapak emas. Bang! Terhadap serangan sengit dari Cuki, telapak emas tampak seperti gunung dalam badai dan tetap tidak bergerak. Telapak tangan emas yang menakutkan tampaknya telah menekan udara dan menghancurkan angin kencang yang diciptakan dari telapak tangan Cuki. Pada akhirnya, banyak orang menyaksikan pemandangan di mana telapak tangan itu menabrak tubuh Cuki. Dong! Suara teredam terdengar di langit.
Gelombang kejutan emas menyebar, dan Cuki jatuh hampir secara instan. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan meninggalkan jejak panjang saat dia jatuh. Tubuh Cuki menciptakan kawah besar di tanah, dan dia meludahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sangat pucat dan energi spiritual yang seharusnya beredar di dalam tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Wilayah itu langsung menjadi sunyi. Siapapun yang tidak tahu tentang Mu Chen sebelum menghirup udara dingin. Itu terlihat dari raut wajah mereka bahwa mereka merasa ngeri dari adegan ini. Setelah semua, Cuki adalah pembangkit tenaga listrik di level tahap-tahap roh tahap tengah. Selain itu, ia telah menelan esens jiwa dari Beast Golden Crystal Jaded Ayat. Dengan kemampuannya, hampir tidak ada lawan baginya di fase tengah tahap roh. Namun, sekarang, tepat di depan mereka, Cuki dikalahkan oleh Mu Chen, yang hanya pada tahap awal tahap roh. Ada juga beberapa orang di sini yang datang dari jalan spiritual. Tampak jelas bahwa kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada individu lain. Ketika mereka menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka berhasil tetap tenang. Namun, mata mereka bersinar, dan rasa takut yang tenang mengalir bergetar di dalam hati mereka. Mereka awalnya ingin mengambil keuntungan dari kekuatan lemah Mu Chen dan menginjak-injaknya. Kemudian, dengan menggunakan reputasinya, mereka akan dapat meningkatkan ketenaran mereka sendiri. Tapi adegan ini membuat mereka secara bertahap menyadari bahwa anak laki-laki di depan mereka. Meskipun ia telah kehilangan pemberdayaan jalan spiritual, masih Mu Chen, bahwa Mu Chen, yang mereka takuti. Dia mampu menonjol di jalan spiritual. Dengan demikian, bahkan di dunia 1000 besar, dia juga luar biasa. Dia pada akhirnya akan mencapai tingkat yang sama dengan yang berdiri di puncak kultivasi dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan yang semata-mata miliknya. Saudaramu benar-benar mengesankan. Mo Ling dan yang lainnya menatap adegan ini dengan terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ibadah ketika mereka menyaksikan akhir pertarungan. Ye Qingling juga dengan lembut menghela nafas lega. Dia menatap bocah yang perlahan turun dari langit. Pada saat ini, bocah ini telah berubah menjadi keberadaan yang sangat menyilaukan. Meskipun dia belum pernah bertemu Mu Chen sebelumnya di jalan spiritual, namanya telah lama dikenal orang. Berpikir tentang hal itu, Mu Chen saat ini mungkin sama mempesona seperti dia awalnya ketika dia berada di jalan spiritual. Orang yang disukai Raja Luo, Luo Li, benar-benar luar biasa. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen mendarat di dekat Cuki. Mata hitamnya sedikit dingin saat dia menatap Cuki, yang benar-benar pucat. Orang ini benar-benar memiliki sedikit keterampilan. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah maju ke tahap roh dan mendapatkan seni spiritual misterius, Vajra Pagoda, akan sulit baginya untuk mengalahkannya hari ini. Ini kemenanganmu, Cuki menyeka darah dari mulutnya dan dia menatap Mu Chen dengan rumit. Dia awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk mengalahkan Mu Chen menggunakan kekuatannya sebagai fase tengah tahap roh digabungkan dengan kekuatan esens jiwa yang telah dia menelan. Tetapi harapannya benar-benar terlepas dari hasil akhir. Untuk membuat Jisuan, Yang Hong dan yang lainnya takut padanya di jalan spiritual, Mu Chen benar-benar memiliki sesuatu yang membuatnya mengesankan. Bahkan tanpa pemberdayaan jalan spiritual, dia bukan seseorang yang bisa dikocok orang biasa. Sebuah cahaya keemasan ungu tiba-tiba menyala di dahi Cuki dan melesat ke arah Mu Chen. Cuki berkata dengan lemah, ini adalah harga yang akan aku bayar. Ambil, simbol peringkat 7. Ketika orang-orang di sekitarnya memperhatikan simbol ungu keemasan, mereka tidak bisa tidak berbicara. Simbol ini dianggap berada di puncak di wilayah ini. Mereka tidak tahu berapa banyak hewan spiritual yang telah diburu Cuki untuk meningkatkan simbolnya ke tingkat ini. Namun sayangnya, ia telah kehilangan segalanya hanya dengan satu pertempuran. Namun, mereka tidak bereaksi aneh ketika Cuki menyerahkan simbolnya. Bagaimanapun, situasi ini terjadi terlalu sering. Setelah penantang kalah, mereka akan menyerahkan simbol kepada pemenang. Mu Chen melambaikan tangannya dan cahaya keemasan ungu melayang di tengah telapak tangannya. Dia meliriknya dengan samar, tapi dia tidak membalas kembali ke Cuki. Desir, suara angin bertiup tiba-tiba di dekatnya. Selusin tokoh dengan cepat bergegas dan mendarat di samping Cuki saat mereka mengangkatnya. Ohoho, saudaramu, itu kesalahan Cuki saat ini. Simbol ini akan menjadi harga yang akan ia bayar. Aku harap kamu tidak akan terlalu peduli tentang hal itu. Anak laki-laki tampan itu tersenyum pada Mu Chen sambil menangkupkan tangannya. Pria-pria di sekitarnya juga memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cuki dalam posisi yang tak berdaya. Namun, Mu Chen terus bermain-main dengan cahaya keemasan ungu dan tetap diam. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Mu Chen. Mereka menatap waspada pada orang-orang dari klan Chu. Kakakmu. Melihat ini,
Bocah tampan berpikir bahwa Mu Chen akan menolak untuk membiarkan mereka pergi. Senyumnya langsung menegang. Mengambil kembali. Mu Chen meliriknya sejenak dan menjentikkan jarinya. Dia mengirim cahaya kemasan ungu kembali ke arah Cuki. Pada saat ini, yang terakhir benar-benar terpana. Simbol peringkat 7 adalah sesuatu yang membutuhkan banyak upaya darinya. Dia percaya bahwa itu akan menggoda siapapun, jadi, dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan mengembalikannya kepadanya. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Meskipun simbol peringkat 7 bagus, itu tidak berarti bagi aku. Mu Chen menjawab dengan samar. Meskipun simbol di dahinya telah redup setelah dia membeli naga gajah arai, tidak ada yang keberatan dengan ini. Lagi pula, mudah bagi orang kuat untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka. Cuki memiliki ekspresi yang kompleks saat ia menyerap cahaya kemasan ungu ke simbolnya. Dia menjawab, terima kasih. Orang yang dia sukai benar-benar luar biasa. Petik 2. Begitu Mu Chen memperhatikan ekspresi Cuki yang terluka dalam cinta, dia hanya bisa mengerutkan bibirnya. Ohoho, terima kasih brothermu karena telah bermurah hati ini. Klan Chu akan memperlakukannya seolah kami berutang budi padamu. Jika ada sesuatu yang kamu perlu kami lakukan, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Anak laki-laki tampan menghela nafas lega begitu ia melihat Mu Chen menyerahkan aura spiritual simbol kembali ke Cuki. Dia segera menangkupkan tangannya lagi dan tersenyum. Mu Chen melambaikan tangannya dan tidak lagi ingin berbicara dengan mereka. Tapi ketika dia hendak berbalik, tunggu, Ye Qingling tiba-tiba meraih ke lengan Mu Chen, menatap bocah tampan itu dan bertanya, kami memiliki sesuatu yang ingin kami buatkan masalah untukmu. Jangan ragu untuk mengatakannya. Bocah tampan itu sedikit terkejut. Baru-baru ini, kami telah mencari jejak binatang spiritual tingkat surga. Karena ada begitu banyak orang di dalam klan Chu, kamu harusnya mengumpulkan berbagai informasi. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki informasi mengenai hal ini secara khusus. Ye Qingling bertanya, surga ranking bis spiritual. Bocah yang tampan dan Cuki saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat kejutan di mata mereka. Mu Chen dan yang lainnya sebenarnya mencari bis spiritual bis ranking surga. Bukankah mereka bertindak terlalu berani? Bos. Dari belakang, seseorang berjalan mendekati mereka berdua. Dia diam-diam bergumam, jika itu tentang binatang spiritual peringkat surga, kami, memang, memiliki sedikit informasi tentang mereka. Itu sudah berakhir di lembah es. Petik 2. Lembah es. Bocah tampan dan ekspresi Cuki langsung berubah serius seolah-olah mereka mengingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, seseorang dalam kelompok mereka melewati daerah misterius dan mendengar suara yang mengejutkan. Di lingkungan yang dingin dan berangin, makhluk besar tampaknya telah muncul. Tekanan yang dipancarkan dari itu bukanlah sesuatu yang biasa, binatang spiritual tingkat tinggi miliki. Saudaraku, mengapa kita tidak menemukan tempat untuk membicarakan hal ini? Bocah lelaki tampan itu saling bertukar pandang. Lalu, dia menatap Mu Chen dan tersenyum. Ye Qingling, yang hanya bertanya dengan santai tentang masalah ini, matanya bersinar setelah dia melihat ekspresi di wajah Cuki. Di sampingnya, Mu Chen juga cukup terkejut. Berdasarkan ekspresi mereka benar-benar memiliki informasi mengenai hewan spiritual peringkat surga. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Bab 134, Naga Spiritual Misterius. Di Kam Ye Clan, Mu Chen, Ye Qingling dan Cuki duduk bersama di tenda pusat. Saudara Fang, dapatkah kamu memberitahu kami tentang berita yang telah kamu kumpulkan terkait dengan bis spiritual bis Heaven Rang? Mu Chen tersenyum saat menatap anak laki-laki tampan di samping Cuki. Setelah percakapan sebelumnya, dia mengetahui bahwa nama yang terakhir adalah Fang Zong, dan dia juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Saat ini, dia juga berada di fase tengah tahap roh. Karena dia berteman dengan Cuki, dia ikut mendirikan klan Chu dengannya. Mendengar ini, Fang Zong tersenyum dan mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik tentang Mu Chen karena dia tidak menunjukkan kesombongan bahkan setelah dia mengalahkan Cuki. Dia merenung sejenak dan berkata, seminggu yang lalu, kami menemukan daerah yang relatif unik. Karena wilayah ini terus tertutup oleh es dan salju, kami menyebutnya lembah es. Petik 2. Ketika kami berada di sana, kami menemukan banyak harta duniawi yang berharga. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak ada satu spiritual beast yang melangkah di dalam wilayah, juga tidak ada spiritual beast yang berani merebut harta duniawi ini. Petik 2. Sebelumnya, beberapa pria kami masuk untuk mencari. Tetapi ketika mereka berencana mengambil beberapa harta duniawi secara diam-diam, suara mengejutkan terdengar di kedalaman wilayah es. Kemudian, mereka menemukan bayangan besar binatang buas yang telah bersembunyi di salju. Tapi satu hal yang pasti,
tekanan energi spiritual yang berasal darinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bis spiritual tingkat tinggi. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen langsung tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia segera bertanya, apakah kamu mencari tahu apa itu binatang spiritual? Binatang spiritual peringkat surga terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah yang paling lemah dari hewan spiritual peringkat surga, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Oleh karena itu, mereka harus meneliti sepenuhnya dan mencari tahu apa itu bis spiritual itu dan peringkatnya masing-masing di ranking bumi Myriad Beast Record sebelum mengambil tindakan. Setelah ini terjadi, orang-orang kita menggambar garis besar kasar dari apa yang telah mereka lihat berdasarkan ingatan mereka. Fang Zong bertukar pandang dengan Cuki, dan yang terakhir mengeluarkan selembar kulit, yang dia serahkan kepada Mu Chen. Ketika Mu Chen menerimanya, dia segera melirik lembar kulit. Di permukaan kertas, garis sederhana dari sosok besar yang tersembunyi di dalam salju ditarik. Dari penampilannya, itu tampak seperti ular raksasa. Namun, sayap besar di belakangnya benar-benar terbuka saat memanggil salju. Meskipun binatang spiritual yang berada di peringkat 80-an teratas dari Myriad Beast Record semua telah memasuki tingkat menjadi binatang spiritual peringkat surga, aku tidak percaya bahwa ada binatang spiritual surga ranking yang berada di 50-an teratas di dalam dunia surga utara. Mu Chen perlahan berbicara. 1. Mendengar ini, Fang Zong dan yang lainnya menganggukkan kepala. Jika 50 spiritual beast ranking surga teratas berada pada tahap matang, mereka akan sebanding dengan tahap transformasi surgawi atau bahkan tahap penyempurnaan surgawi. Dengan demikian, mungkin mustahil bagi Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengendalikan situasi jika mereka telah menempatkan keberadaan yang menakutkan di tempat ini. Karena itu, kita hanya dapat memilih dari hewan buas spiritual yang berada di antara peringkat ke-50 dan ke-80 dari rekor Beast Myriad. Di antara para spiritual beast ini, hanya ada satu yang berbentuk seperti ular raksasa, memiliki sayap dan menikmati hidup di lokasi Arktik. Petik 2. Mu Chen menunjuk ke lembaran kulit dan perlahan bergumam sambil menatap Cuki dan yang lainnya, itu adalah binatang spiritual yang peringkat ke-73, naga spiritual misterius. Naga spiritual misterius. Cuki, Fang Zong dan Ye Qingling semua tertegun. Naga spiritual misterius. Dilahirkan di tanah Arktik dan memiliki sayap bersalju sejak lahir, ia dapat memanggil salju dan menyebabkan daratan berada di musim dingin tanpa akhir. Itu akan melepaskan kulitnya setiap 100 tahun dan setiap kali melepaskan kulitnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Setelah itu telah menumpahkan kulitnya 3 kali, itu akan memasuki tahap matang dan kekuatannya akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Fase akhir tahap Surgawi Fusion. Mu Chen memukul bibirnya. Dia benar-benar berharap bahwa naga spiritual misterius belum mencapai kematangan, jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk berhasil membunuhnya. Berpikir tentang pertemuan masa lalunya, Mu Chen telah meminjam kekuatan 9 Netherbird dan hanya nyaris berhasil berurusan dengan Liu Jingshan, yang baru saja maju ke tahap awal Heavenly Fusion Stage. Jika naga spiritual misterius telah mencapai tahap akhir Heavenly Fusion Stage, tidak mungkin baginya untuk membunuhnya bahkan jika dia meminjam kekuatan 9 Netherbird lagi. Naga spiritual misterius ini mungkin belum pada tahap dewasa. Kalau tidak, mustahil bagi orang-orang kita untuk melarikan diri di bawah tekanan energi spiritual itu. Renung Fang Zong. Mu Chen mengangguk. Dia juga percaya bahwa itu tidak mungkin bagi naga spiritual misterius berada pada tahap dewasa. Dengan demikian, dia memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingling. Itu target yang cukup layak baginya. Ohoho, saudaramu, dari penampilan kamu, apakah kamu berencana menargetkan naga spiritual misterius? Fang Zong tersenyum. Aku agak tertarik padanya. Mu Chen tersenyum dan tidak menyembunyikan minatnya tentang naga spiritual misterius. Naga spiritual misterius terlalu kuat. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Cuki bergumam dalam-dalam. Karena mayoritas dari mereka hanya di tahap roh, bagaimana mungkin bagi mereka untuk mengalahkan binatang spiritual peringkat surga yang berada di tahap fusion surgawi? Memang benar bahwa kita tidak bisa mengalahkannya dengan kita sendirian. Mu Chen tersenyum dan segera bertanya, tapi bagaimana jika kita menyertakan 100 pembangkit tenaga spirit stage lainnya? Ekspresi Fang Zong dan Cuki sedikit berubah. Dalam dunia surga utara saat ini, ada banyak orang. Aku percaya bahwa banyak dari orang-orang ini akan tertarik pada binatang spiritual peringkat surga. Jika kita menyebarkan berita tentang Mystic Spiritual Dragon keluar, pasti ada banyak orang yang akan berkumpul di sana. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat naga spiritual misterius, itu akan tidak berdaya melawan banyak individu. Setelah itu terjadi, kita bisa mengambil keuntungan dari krisis untuk merebut jiwa esensi. Itu adalah kesempatan kita, Mu Chen berkata dengan lemah. Dengan banyak individu,
itu tidak akan lagi yakin bahwa kamu akan dapat memperoleh esens jiwa, bahkan jika kita berhasil mengalahkan naga spiritual misterius, jawab Fang Zong perlahan. Tapi setidaknya ada kesempatan, kan? Mu Chen tersenyum. Fang Zong dan Cuki keduanya terdiam. Itu benar, setidaknya mereka akan memiliki peluang sukses. Terima kasih kamu berdua karena memberitahu aku informasi penting seperti itu. Mu Chen menangkupkan kedua tangannya kepada mereka berdua. Tanpa mereka membawanya berita tentang binatang spiritual peringkat surga, mungkin perlu sedikit waktu sebelum mereka berhasil menemukannya. Fang Zong dan Cuki saling bertukar pandang. Mantan tiba-tiba mengeluarkan batuk dan tersenyum, saudaramu, kami juga cukup tertarik dengan proposal kamu. Jika memungkinkan, dapatkah kamu menyertakan kami dalam hal ini? Petik 2. Mengenai esens jiwa spiritual binatang tingkat surga, kita tidak benar-benar memiliki keinginan untuk itu. Bagaimanapun, kami berdua sudah menelan jiwa esensi. Meskipun kita bisa menelannya sekali lagi, itu terlalu mengganggu. Karena itu, kami tidak akan berencana untuk merebut ini. Petik 2. Namun, ada banyak harta duniawi yang berharga di dalam lembah es. Jika ada kesempatan, kami juga ingin mendapatkan beberapa bahan dari tubuh misterius Spiritual Dragon. Setelah semua, tubuh misterius Spiritual Naga adalah bahan yang luar biasa untuk membuat artefak spiritual. Di masa depan, kita mungkin menemukan pandai besi spiritual untuk menciptakan artefak spiritual yang kuat bagi kita. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen berkomunikasi dengan Ye Qingling menggunakan tatapan mereka. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk, kami dengan senang hati menyambut kamu. Karena seperti ini, mari kita bekerja sama sekali. Petik 2. Informasi itu dibawa oleh Cuki dan yang lainnya. Selain itu, mereka juga tidak lemah. Jika mereka mau bekerja sama, itu pasti akan menguntungkan mereka. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya, brothermu? Melihat Mu Chen memberi mereka persetujuannya, Fang Zhang dan bahkan Cuki tersenyum. Sedikit keinginan memenuhi mata mereka. Meskipun mereka berdua cukup dewasa, mereka masih muda. Dengan demikian, mereka suka melakukan hal-hal yang akan merangsang mereka. Pertempuran melawan binatang spiritual tingkat surga adalah sesuatu yang sangat mereka minati. Rencana aku sebenarnya cukup sederhana. Kami pertama-tama akan membawa sekelompok orang ke lembah es untuk menjelajahi medan. Pada saat yang sama, kami akan mengirim beberapa orang untuk menyebarkan informasi bahwa naga spiritual misterius berada di dalam lembah es. Aku percaya bahwa lembah es akan sangat ramai dalam 2 hari. Kita tidak perlu membimbing yang lain dan hanya bisa menunggu perkembangan terjadi. Bagaimanapun, pasti akan ada seseorang yang bersedia menjadi gelombang serangan pertama. Mu Chen tersenyum. Fang Zong dan Cuki mengangguk. Memang benar bahwa tidak perlu ada rencana khusus. Lagi pula, naga spiritual misterius itu terlalu kuat. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia surga utara yang bisa mengalahkannya sendiri. Dalam hal itu, mereka hanya bisa mengandalkan angka. Adapun siapa yang akan mendapatkan esens jiwa, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Karena seperti ini, kami akan mengambil cuti kami terlebih dahulu. Besok, aku akan membawa orang-orang kita ke sini dan kita akan berangkat bersama. Fang Zong dan Cuki keduanya berdiri saat mereka berbicara. Mu Chen mengangguk dan menyaksikan ketika keduanya meninggalkan tenda. Kita juga harus memulai persiapan kita. Tentang perjalanan menuju lembah es ini, kita seharusnya hanya membawa orang-orang yang memiliki kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika tidak, itu akan berbahaya karena orang lain tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Mu Chen berkata sambil berbalik ke arah Ye Qingling. Ye Qingling mengangguk dan segera menuju untuk mengatur anak buahnya secara diam-diam. Di sisi lain, Mu Chen sedikit meregangkan pinggangnya sementara sedikit minat muncul di mata hitamnya. Ohoho, naga spiritual misterius. Kamu adalah target yang sangat baik. Kali ini, kamu mungkin akan tersiksa. Pada hari berikutnya, Fang Zong dan Cuki tiba tepat waktu dan membawa sekitar 30 orang. Semua orang ini memiliki kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jelaslah bahwa mereka mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang bisa mereka selesaikan hanya dengan angka. Kekuatan Ye Clan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Chu Clan. Mereka hanya memiliki sekitar selusin anggota tahap akhir rotasi tahap spiritual, yang bahkan bukan setengah dari klan Chu. Namun, dengan Mu Chen memimpin mereka, anggota Chu Clan tidak berani meremehkan mereka. Mu Chen berdiskusi dengan Fang Zong sebentar. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Mo Ling dan berkata, setelah kami pergi, kamu harus diam-diam menyebarkan informasi berdasarkan apa yang aku katakan. Berhati-hatilah untuk memastikan bahwa tidak ada yang tahu bahwa kami menyebarkan informasi ini dengan sengaja. Petik 2. Saudaramu, santai saja.
Mo Ling mengangguk. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena dia tidak bisa mengikuti Mu Chen dan yang lainnya untuk bertemu binatang spiritual peringkat surga. Namun, dia mengerti bahwa dia hanya akan menyeret mereka ke bawah jika dia pergi tanpa kekuatan yang cukup. Melihat ini, Mu Chen berkata tidak lagi dan bertukar pandang dengan Fang Zong. Dia melambaikan tangannya, ayo pergi. Lembah es terletak di hutan yang terletak di barat laut pedalaman Northern Heavensward. Tempat ini terlalu jauh. Dengan demikian, sangat jarang bagi individu untuk pergi ke sana bahkan jika dunia surga utara dipenuhi orang. Agar Mu Chen dan yang lainnya tiba di lokasi ini, mereka butuh 1 hari penuh. Banyak hewan spiritual akan mengganggu mereka di sepanjang jalan. Untungnya, kelompok itu dipenuhi para ahli. Dengan demikian, tidak ada sebab akibat yang terjadi meskipun langkah mereka melambat. Pada sore hari kedua, Mu Chen dan yang lainnya secara bertahap memperlambat langkah mereka. Ini karena mereka mendeteksi bahwa suhu turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka saling bertukar pandang dan semangat mereka bergetar. Tampaknya mereka tidak jauh dari tujuan mereka. Ketika kelompok itu memasuki gunung, mereka melihat sekeliling dan benar-benar terkejut. Hutan yang semula subur tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah dunia yang dipenuhi salju. Kepingan salju dingin bercampur dengan angin siulan turun di dunia es ini. Tangisan terdengar dari udara di sekitar mereka. Jadi ini adalah lembah es. Mu Chen menatap dunia es yang disembunyikan oleh gunung dan mendesah. Tepat ketika dia akan berbicara, raungan binatang buas kuno terdengar dari kedalaman dunia es. Bang! Pada saat ini, salju turun terguncang dan menyebar terpisah. Dingin yang luar biasa memancar dari celah. Tubuh Mu Chen seperti batu ketika dia berdiri di puncak gunung. Namun, matanya tetap tertuju pada kedalaman dunia es. Di bawah badai salju, dia samar-samar bisa melihat makhluk besar memanggil salju. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh dengan makhluk besar itu, tekanan energi spiritualnya telah menyebar sampai ke tempat ini. Dalam mata hitam Mu Chen, sedikit gairah melonjak. Mereka telah memperkirakannya dengan benar. Makhluk besar yang tersembunyi di dunia es itu memang naga misterius-misterius, peringkat ke-73 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Bab 135, Formasi. Di puncak gunung, semua orang bisa merasakan tekanan energi spiritual memancar dari kedalaman dunia beku. Ekspresi mereka bergetar sedikit, dan sedikit keinginan muncul di mata mereka. Mereka memang mengidentifikasi target mereka dengan benar. Mu Chen perlahan-lahan menarik kembali tatapannya dari dunia beku dan berbisik, ayo pergi. Kami akan menyelinap masuk. Namun, kamu tidak boleh menyentuh salah satu harta duniawi. Kami akan menemukan tempat dan menunggu hingga area mulai semarak. Petik 2. Ya, semua orang langsung mengangguk begitu mereka mendengar ini. Setelah melihat ini, Mu Chen bergegas keluar dan masuk ke dunia beku, menghadapi badai salju. Di belakangnya, puluhan sosok mengikuti dengan tenang. Ketika mereka memasuki kedalaman dunia es ini, Mu Chen dan yang lainnya secara bertahap bisa merasakan dinginnya dunia ini. Meskipun aura spiritual cukup berlimpah dan banyak harta duniawi, tidak ada jejak binatang spiritual. Semua Heaven Spiritual Beast semuanya memiliki penghormatan yang sangat kuat terhadap hak teritorial. Dengan demikian, Beast spiritual biasa tidak akan berani memasuki wilayah yang ditempati Beast spiritual ranking surga. Setelah Mu Chen dan yang lainnya diam-diam memasuki dunia es, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan energi spiritual yang tangguh ketika mereka mendekati kedalaman dunia ini. Raungan luar biasa terdengar dari badai salju dan akan mengguncang dunia dari waktu ke waktu. Tetapi melawan tontonan seperti itu, Mu Chen mampu tetap tenang. Lagi pula, ia pernah mengalami teror dari burung Nether 9. Adegan api hitam melonjak melalui langit untuk bertarung melawan langit terukir dalam benaknya. Dibandingkan dengan Nine Netherbird, naga spiritual misterius tidak signifikan. Ini karena, bahkan jika naga spiritual misterius berada dalam tahap dewasa, itu akhirnya masih hanya pada tahap akhir tahap surgawi fusion. Bahkan jika itu telah mengalami banyak keberuntungan dan peluang, tidak mungkin baginya untuk masuk peringkat surga Myriad Beast Record dan melangkah ke ranah Beast Divine. Di sisi lain, burung 9 Nether memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selama itu menembus belenggu dunia, ia akan mampu melepaskan bentuk spiritualnya dan menjadi binatang ilahi. Itu kemudian akan menjadi keberadaan yang kuat di seluruh dunia 1000 besar. Oke, kita tidak bisa bergerak maju lagi. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan bergegas ke celah tersembunyi di gunung. Retak ini terletak tepat di antara dua puncak gunung. Dengan demikian, mereka memiliki pandangan luas tentang dunia luar. Jika mereka melihat keluar, mereka akan dapat melihat kedalaman dunia es. Begitu mereka tiba di lokasi ini, tekanan energi spiritual juga menjadi semakin kuat. Jika mereka maju lebih jauh, kemungkinan mereka akan ditemukan oleh naga spiritual misterius.
Dengan hanya para pria yang mereka miliki di sini, mereka tidak akan menjadi lawannya, jadi mereka tidak mau mengambil risiko itu. Chuqi, Ye Qingling dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka semua menyadari tekanan energi spiritual yang tangguh juga. Selanjutnya, kita akan menunggu sampai lokasi ini menjadi hidup. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap kedalaman dunia es saat dia bergumam. Pada waktu yang tidak diketahui, sebuah desas-desus tiba-tiba mulai menyebar di suatu wilayah di dalam interior Northern Heavenworld. Dikatakan bahwa ada dunia es yang tersembunyi di balik banyak gunung di sebelah barat. Di lokasi itu, ada beberapa orang yang menemukan naga spiritual misterius yang terluka parah. Selain itu, ada banyak harta duniawi dalam domain misterius spiritual dragon. Seperti setetes air yang mendarat di kolam yang tenang dan menyebabkan riak, desas-desus ini dengan cepat menyebar. Dikatakan bahwa ada naga spiritual misterius yang terluka parah di lembah es. Naga spiritual misterius tampaknya menjaga harta duniawi yang dikenal sebagai pohon dewa es. Jika pembangkit tenaga spirit stage ingin mendapatkan buah dewa es dari pohon, mereka akan segera maju. Petik 2. Saat ini, ada banyak kekuatan dan pusat kekuatan menuju lembah es. Apakah kita juga akan pergi ke sana untuk bersenang-senang? Petik 2. Segala macam rumor menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seluruh wilayah menjadi gelisah, dan banyak individu dengan cepat menuju ke arah lembah es. Begitu informasi ini diteruskan ke beberapa kekuatan dan pusat kekuatan yang sangat kuat, mereka menatap ke kejauhan dengan tatapan aneh. Naga spiritual misterius. Binatang spiritual surga pada tingkat ini sudah cukup untuk membiarkan ketamakan mereka mengaburkan hati mereka. Kumpulkan semuanya. Kami menuju ke lembah es. Petik 2. Pesanan dikeluarkan dengan cepat, dan banyak pembangkit tenaga listrik juga diam-diam mengambil cuti saat mereka menuju ke lembah es. Wilayah itu pasti menjadi sangat populer dalam sekejap. Lembah es. Dalam celah gunung, Mu Chen sedang duduk bersila dengan tenang. Di belakangnya, Ye Qingling, Chuqi dan yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Energi spiritual padat dikeluarkan dari mereka untuk melawan angin dingin yang berhembus. Sepertinya informasi tentang lokasi ini sudah tersebar. Mu Chen tiba-tiba berbicara. Dia mampu mendeteksi berbagai fluktuasi energi spiritual yang telah memasuki tundra tandus ini hanya dalam satu hari singkat. Chuqi dan yang lainnya juga mengangguk, karena mereka juga mendeteksi mereka. Namun, masih ada pria yang tidak cukup. Mu Chen tersenyum saat dia menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan tenang, dan satu hari telah berlalu. Pada hari kedua, World of Ice yang awalnya cukup berubah menjadi lokasi yang bising dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak tokoh telah tiba di gurun tandus ini dan suara yang dikeluarkan dari mereka tampaknya telah menghentikan badai salju yang tak berujung. Aliran manusia yang stabil memasuki kedalaman dunia es. Dari tempat tersembunyi mereka, Mu Chen dan yang lainnya bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya dan kuat bergerak dalam badai salju. Aura mereka sama sekali tidak lemah. Untuk orang-orang yang memasuki kedalaman dunia es, mereka memperhatikan bahwa naga spiritual misterius cukup akrab bagi mereka. Namun, mereka bukan idiot. Mereka jelas tahu perbedaan antara naga spiritual misterius dan diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa mengandalkan angka untuk mengalahkan keberadaan kuat ini. Jika ada dari mereka yang terburu-buru masuk, mereka pasti akan terbunuh seketika oleh naga spiritual misterius. Dengan demikian, banyak dari pria itu akan tetap berada dalam batas-batas dunia es ketika mereka menunggu lebih banyak orang berkumpul. Penantian ini hanya memakan waktu satu sore. Ketika itu terjadi, Mu Chen dan yang lainnya sedikit terkejut, karena mereka menatap sosok yang mendekat yang menutupi seluruh langit. Dari pandangan sekilas, jumlah orang yang berkumpul telah melebihi 10.000. Selain itu, ada setidaknya ratusan pembangkit tenaga spirit stage di antara mereka. Angka-angka ini jelas telah melampaui jumlah pembangkit tenaga spirit stage dalam realem spiritual utara. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Ini hanya sebagian dari orang-orang di dunia surga utara. Namun, formasi itu sudah cukup menakutkan. Betapa mengerikannya jika setiap orang dimasukkan dalam formasi. Daya tarik 5 akademi besar benar-benar mengejutkan. Selanjutnya, mari kita tunggu acara dimulai. Mu Chen meludahkan seteguk udara putih dingin. Senyum penuh dengan harapan muncul di wajahnya yang tampan. Keributan itu cukup besar sekarang. Dengan demikian, naga spiritual misterius akan segera disiagakan. Ketika itu terjadi, itu pasti akan sangat marah. Begitu kita memasuki pertarungan, itu pasti akan menjadi pemandangan yang spektakuler. Seru Fang Song. Sulit membayangkan bahwa adegan ini secara diam-diam disebabkan oleh mereka. Kapan kita mulai? Tanya Chuqi. Tidak perlu tidak sabar. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami bukan satu-satunya yang berencana untuk mengambil keuntungan dari yang lain.
Selain itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang muncul di lokasi ini. Banyak dari mereka akan memiliki gagasan yang sama seperti kita. Petik 2. Chucky dan yang lainnya mengangguk. Meskipun pihak ketiga pasti akan mendapat manfaat dari perselisihan antara dua yang lain, ada terlalu banyak pihak ketiga di lokasi ini. Dengan demikian, pihak ketiga ini pasti akan bertarung melawan diri mereka sendiri juga. Sosok manusia muncul di mana-mana di dunia es. Suara-suara bising terdengar dan mengusir mayoritas badai salju yang mengamuk. Ketika orang-orang yang berkumpul di lokasi ini meningkat, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk memasuki kedalaman tanah es tandus. Mereka semua menunggu naga misterius-misterius muncul dari kedalaman. Dan mereka tidak perlu menunggu lama. Raungan menggelegar terdengar, dan perasaan kemarahan dan keganasan buta bisa dirasakan di dalam raungan itu. Jelas bahwa naga spiritual misterius telah mendeteksi serangga manusia yang telah masuk ke dalam wilayahnya setelah terbangun dari tidurnya. Mengaum, raungan ini membentuk dampak sonik saat menyebar. Itu menyebabkan badai salju turun seperti banyak pisau tajam. Beberapa individu yang tidak beruntung akan langsung dipotong oleh pisau tajam ini dan harus segera melindungi tubuh mereka dengan energi spiritual. Hati-hati semuanya, binatang buas itu keluar. Raungan yang dipenuhi dengan energi spiritual bergemuruh. Bang! Tanah es tampak bergetar pada saat ini. Salju tiba-tiba bertiup ke kedalaman dunia es, dan semua orang bisa melihat badai salju besar menyapu dari kedalaman. Tampilan kekuatan sangat mengejutkan. Badai salju sangat deras, dan dalam beberapa detik, badai itu muncul di depan banyak orang. Setelah itu, badai salju itu terkoyak ketika sepasang sayap besar yang ditutupi dengan es tiba-tiba membuka diri dari dalam. Mengaum, energi spiritual yang sangat kuat keluar bersama-sama dengan raungan dan tekanan energi spiritual yang hebat menyebar ke seluruh wilayah. Ledakan, badai salju langsung meledak, dan salju turun dari langit. Monster besar muncul di salju, dan pada saat ini, banyak mata individu menyipit. Itu adalah makhluk yang sangat cantik. Tubuhnya adalah naga sementara armor es yang berkilauan menutupinya. Napas dingin berhembus keluar dari mulutnya yang mengerikan dan raksasa dan membekukan udara di sekitarnya. Sepasang mata biru raksasa menatap dingin ke arah banyak serangga di depannya. Pada saat yang sama, itu perlahan mengepakkan sayapnya, menyebabkan angin dan salju muncul. Lingkungan yang semula berisik langsung menjadi sunyi. Bahkan ketika banyak individu dipersiapkan secara psikologis, syok masih memenuhi hati mereka ketika mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan binatang spiritual peringkat surga di depan mereka. Apakah ini naga misterius-misterius? Mu Chen juga menatap makhluk besar yang menempati ruang tersebut. Wajahnya berubah serius, tetapi sedikit kegembiraan melintas di matanya. Ini karena dia memperhatikan bahwa naga spiritual misterius masih hanya pada tahap awal Heavenly Fusion Stage. Jika hanya pada level ini, itu adalah sesuatu yang bisa mereka tangani. Pertunjukan akhirnya dimulai. Saat Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, naga spiritual misterius mengeluarkan raungan marah. Itu membuka mulutnya yang besar, dan semburan dingin mengalir langsung ke arah kerumunan orang. The Heaven Rang Beast Spiritual akhirnya mulai bergerak. Bab 136, 10.000 pria membunuh naga spiritual. Ledakan, aliran es yang putih dan dingin turun ke arah kerumunan seperti air terjun seputih salju. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang sangat hebat keluar. Ah! Jeritan melengking terdengar, tapi anehnya tidak ada darah yang ditumpahkan. Orang-orang yang terkena aliran deras langsung meledak menjadi banyak sinar cahaya yang membawa mereka pergi. Mu Chen sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini terjadi di depan matanya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa simbol-simbol yang terkena dihancurkan dan dibentuk menjadi berkas cahaya yang segera menghilang. Jadi simbol-simbol itu akan melindungi orang-orang yang seharusnya terbunuh. Setelah hancur, ia mengeksekusi energi spiritual misterius dan langsung mengirimkannya. Tetapi dalam kasus ini, mereka dianggap tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ye Qingling bergumam di samping Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Jadi simbol tersebut sebenarnya memiliki ukuran perlindungan seperti ini. Meskipun mereka dapat menggunakan energi spiritual dalam percobaan dunia surga utara, kekejaman tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari jalan spiritual. Di jalan spiritual, tidak ada yang peduli apakah kamu hidup atau tidak. Selain dirimu, tidak ada orang yang bisa kamu andalkan. Ohoho, para peserta jalan spiritual dipilih melalui banyak pemutaran film. Jika mereka tidak menggunakan metode semacam ini di dunia surga utara, setidaknya setengah dari peserta akan mati. Bahkan Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan mampu membayar harga sebesar itu. Fang Zong tersenyum. Meskipun 5 akademi besar semuanya sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia 1000 besar, mereka akan merekrut banyak siswa. Jadi, jika setengah dari mereka mati, orang tua siswa ini mungkin akan marah. Meskipun mereka tidak akan mati,
harga yang telah mereka bayar untuk dihilangkan sangat parah. Baru saja, ada 2 pembangkit tenaga Spirit Stage yang tidak beruntung di antara yang tertabrak. Chucky juga bergumam, dengan kekuatan semacam ini, mereka akan memiliki sejumlah kemampuan tertentu. Berdasarkan situasi biasa, itu tidak akan sulit bagi mereka untuk menaikkan peringkat simbol mereka ke peringkat 5. Sayangnya bagi mereka, mereka langsung dihilangkan oleh naga spiritual misterius. Ayo terus menonton. Saat ini, naga spiritual misterius berada dalam kondisi puncaknya dan akan menjadi toren mengerikan terhadap orang-orang yang datang. Mu Chen tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap makhluk besar di langit yang jauh. Jelas bahwa angka-angka, yang berada di atas pohon, dikejutkan oleh serangan misterius Spiritual Dragon. Hanya setelah serangan ini, mereka mengerti bahwa, meskipun mereka memiliki angka, binatang spiritual peringkat surga adalah sesuatu di tahap fusion surgawi. Kekuatan ini cukup untuk langsung membunuh salah satu dari mereka. Namun, ada beberapa individu yang mampu dalam kelompok dan mereka buru-buru berteriak menanggapi penampilan naga spiritual misterius. Semua pembangkit tenaga Spirit Stage harus menyerang bersama. Tahap rotasi spiritual harus mundur dan melakukan pemboman terkonsentrasi dengan energi spiritual. Petik 2. Dan terlebih lagi, orang-orang yang memperoleh entry untuk Akademi Spiritual Surga Utara, semuanya adalah individu dengan sedikit kemampuan. Begitu mereka mendengar teriakan ini, mereka bertindak tegas, dan banyak tokoh bergegas ke langit ketika energi spiritual yang kuat meletus. Ratusan tokoh muncul di depan kelompok dan mengeluarkan energi spiritual yang kuat dan bergemuruh. Mengaum. Di langit, naga spiritual misterius menatap manusia-manusia ini, dan sedikit kekejaman melintas melalui mata biru sedingin esnya. Segera meraung lagi, dan semburan es keluar dari mulutnya sekali lagi. Menyerang. 100 pembangkit tenaga Spirit Stage semua berteriak. Berbagai serangan kemudian meledak pada saat bersamaan. Langit menjadi tontonan cahaya yang menyilaukan ketika serangan energi spiritual yang bergemuruh bertabrakan dengan aliran es yang luar biasa. Bang! Serangan hebat bertabrakan satu sama lain di langit, dan gelombang kejut besar meletus. Ngarai diukir di tanah yang dulunya tertutup salju dan es. Ketika badai salju menyapu daerah itu, serangan dari kedua belah pihak secara bertahap memudar. Serangan dari naga misterius itu benar-benar diblokir oleh 100 pembangkit tenaga Spirit Stage ini. Ini benar-benar luar biasa ketika ada begitu banyak orang. Mu Chen tidak bisa tidak memuji begitu dia menyaksikan ini. Dengan 100 pusat kekuatan panggung spiritual bergabung bersama, mereka mampu menyebabkan masalah bagi keberadaan seperti naga spiritual misterius. Menyerang. Di langit, teriakan lain terdengar. Di belakang, ribuan tahap rotasi spiritual juga mengeluarkan tangisan bersama. Ledakan. Ribuan serangan energi spiritual langsung tersapu keluar dari mereka. Di bawah serangan ini, bahkan badai salju yang menutupi langit tertiup angin. Banyak lampu menembus langit dan mendarat di tubuh besar naga spiritual misterius. Dong! Suara yang dalam terdengar terus-menerus. Terhadap serangan seperti itu, naga spiritual misterius itu benar-benar terlempar ke belakang beberapa ratus meter. Di permukaan tubuhnya, jejak bekas luka muncul di pelindung esnya yang berkilau. Mengaum. Sedikit rasa sakit melonjak melalui tubuhnya dan dengan demikian membuat marah naga spiritual misterius. Dia mengaum dengan marah dan mulai mengepakkan sayapnya yang besar dan bersalju. Energi spiritual yang hebat meledak, dan es mulai mengembun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa detik, tombak es yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk. Setiap satu dari tombak es ini mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang menyebabkan semua orang melompat. Jelas bahwa naga spiritual misterius benar-benar marah. Desir, desir, desir. Naga spiritual misterius mengepakkan sayap raksasanya, dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan segera. Mereka merobek udara dan turun ke arah sosok yang telah menyerangnya. Ledakan. Terhadap ofensif yang mengerikan ini, wajah pembangkit tenaga Spirit Stage langsung berubah. Mereka buru-buru mendorong energi spiritual ke batas dan membalas dengan banyak serangan energi spiritual yang menghancurkan. Bang bang bang. Saat tombak es yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, energi spiritual akan dikenakan biaya untuk melawannya. Adegan ini sangat spektakuler dan menakjubkan. Cici. Sayangnya, dalam tabrakan yang mengerikan seperti ini, masih ada beberapa individu yang tidak beruntung yang terkena tombak es. Simbol di dahi mereka langsung hancur dan berubah menjadi cahaya yang mentransmisikan mereka. Seluruh dunia benar-benar ditutupi dengan tabrakan yang menakutkan saat gelombang kejut keluar. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di celah gunung saat mereka menyaksikan tabrakan mengerikan yang menutupi seluruh langit. Sedikit kejutan memenuhi mata mereka. Adegan ini benar-benar seperti perang kecil. Perang antara manusia dan binatang spiritual peringkat surga. Mu Chen melangkah maju dan tangannya menyentuh tebing gunung yang tertutup salju. Namun,
Pandangannya tetap tertuju pada tabrakan mengerikan yang terjadi di kejauhan. Tiba-tiba, Mu Chen mengerutkan kening. Dia memiringkan kepalanya dan menatap tangannya sendiri yang menyentuh tebing gunung. Dia menemukan bahwa salju di lokasi ini menunjukkan tanda-tanda mencair. Selain itu, sedikit panas menembus salju. Mungkinkah pertempuran besar telah memicu semacam perubahan? Mu Chen menatap salju yang mencair perlahan dan mengerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia memusatkan pandangannya kembali ke pertempuran. Tabrakan antara kedua belah pihak berlanjut. Setiap serangan tunggal naga misterius diblokir oleh kerumunan menggunakan keuntungan angka. Meskipun ada sedikit kerugian, mereka masih berhasil menekan naga spiritual misterius. Ini adalah pertempuran ketahanan. Meskipun kekuatan misterius spiritual dragon jauh melampaui semua orang di tempat kejadian, tetapi jika itu didasarkan pada kepadatan energi spiritual, itu saja tidak cukup untuk bersaing dengan semua orang begitu mereka bergabung. Selama kebuntuan bertahan, naga spiritual misterius akan dirugikan. Selain itu, ia dapat mendeteksi bahwa masih ada beberapa manusia yang licik dan kuat yang bersembunyi di lokasi tertentu. Jelaslah bahwa mereka sedang menunggu saat ketika akan dalam keadaan lelah. Selain itu, tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak energi, jika tidak. Mengaum, The Mysterious Spiritual Dragon mengeluarkan suara gemuruh dan mengepakkan sayapnya saat armor es yang berkilau di tubuhnya mengeluarkan ledakan cahaya yang kuat. Itu benar-benar menyerang langsung terhadap serangan energi spiritual. Ledakan itu bertabrakan dengan longsoran serangan saat menerjang ke kerumunan manusia. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya saat ekornya yang besar menyapu langit dan menghancurkan gunung-gunung. Cici, banyak individu meledak menjadi sinar cahaya saat mereka dipukul. Simbol mereka hancur dan mengirim mereka pergi. Kerumunan dengan tergesa-gesa tersebar dan tanda-tanda orang yang bergegas pergi muncul di seluruh gunung. Serangan habis-habisan semua orang, mari kita bunuh binatang buas ini. Membunuh. Ayo serang bersama. Berbagai tangisan bergema di langit. Saat simbol teman-teman mereka hancur, banyak mata orang yang memerah. Mereka mendorong energi spiritual mereka ke batas dan memulai pembombardan pada tubuh besar naga misterius spiritual. Kedua belah pihak benar-benar marah. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Beruntung orang-orang di sini memiliki perlindungan simbol. Kalau tidak, tempat ini sudah akan berubah menjadi sungai berdarah. Naga misterius telah menggunakan banyak energi spiritual. Ye Qingling menatap makhluk besar di langit. Setelah pertempuran seperti itu, baju besi es yang terakhir telah hancur di banyak lokasi. Itu juga mulai menjadi redup dan terbukti bahwa ia telah mengkonsumsi energi spiritual yang sangat besar. Semua orang harus memperhatikan. Kami akan menunggu sampai misterius spiritual dragon mengkonsumsi sedikit lebih banyak energi atau ketika orang-orang tersembunyi lainnya mulai mengambil tindakan. Mu Chen melirik mereka dengan cepat. Individu-individu yang tersembunyi jelas sangat kuat. Jika mereka menyimpan kekuatan mereka dan bergabung melawan naga spiritual misterius, itu pasti akan menyebabkan cedera parah pada naga spiritual misterius. Iya nih, Ye Qingling, Fang Zong, Cuki dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka semua mulai mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Mu Chen juga mulai mengedarkan energi spiritualnya. Namun, tatapannya tiba-tiba berubah serius, dan dia mencengkeram tebing gunung dengan erat. Dia menemukan bahwa panasnya menjadi lebih dan lebih intens. Tampaknya itu bukan disebabkan oleh pertempuran. Mata Mu Chen melotot. Dia buru-buru berjongkok dan menyapu lengan bajunya. Salju menyebar dan dengan cepat meleleh. Batuan ini sebenarnya agak panas. Apa itu? Cuki dan yang lainnya memperhatikan tindakan aneh Mu Chen dan tertegun. Mu Chen mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Tampaknya gelombang panas yang kuat dengan cepat mendekati lokasi ini dari bawah tanah. Ada yang salah. Jangan bergerak sekarang, kata Mu Chen dengan suara yang dalam. Ye Qingling dan yang lainnya saling bertukar pandang. Jelaslah bahwa mereka memiliki beberapa keraguan. Namun, mereka mengangguk segera setelah mereka melihat ekspresi serius Mu Chen. Mu Chen menyentuh batu-batu panas dan menatap ke lanskap putih bersalju. Tak lama setelah itu, matanya menyipit. Ini karena area itu tiba-tiba menjadi benar-benar merah. Ledakan. Bumi tiba-tiba bergetar seolah-olah gempa telah terjadi dan tiba-tiba terbuka. Kemudian, banyak pilar lava meletus ke langit. Di bawah, tangisan dalam terdengar diiringi dengan pilar lava yang meletus. Itu bergema di seluruh langit dan tekanan energi spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan naga spiritual misterius yang dikeluarkan. Ekspresi Mu Chen langsung berubah serius. Sedikit kejutan melintas di matanya. Di bawah bumi ini, sebenarnya ada binatang spiritual surga ranking lain. Bab 137, Api Geosentris Japalura. Merah, magma berapi meletus ke langit dan turun seperti hujan api.
Ketika itu membuat kontak dengan badai salju, lapisan-lapisan kabut terbentuk ketika salju disublimasikan. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari bawah tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke tanah yang telah terbuka. Di lokasi itu, domain es dengan cepat mencair dan berubah menjadi warna agak gelap merah. Suhu juga meningkat dengan cepat. Apa yang terjadi? Di celah gunung, Ye Qingling dan yang lainnya berseru kaget. Sepertinya kecerdasan kita mungkin salah. Itu bukan hanya satu bis spiritual Heaven Rang yang terletak di sini, ada dua dari mereka. Kata Mu Chen dengan suara yang dalam. Ekspresi Cuki dan yang lainnya berubah seketika. Situasi ini benar-benar di luar harapan mereka. Binatang spiritual tingkat surga ini mungkin disembunyikan di bawah tanah, jadi tidak heran kita tidak bisa mendeteksinya. Mata Mu Chen menatap tajam ke tanah yang baru dibuka, yang ditutupi dengan magma yang meluap, dan menjawab, itu mungkin mendeteksi pertempuran di atas sejak awal. Namun, itu tetap tersembunyi karena mungkin ingin menunggu kedua belah pihak kehabisan energi spiritual. Binatang ini cukup menghitung. Petik 2. Cuki dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tampaknya mereka bukan satu-satunya yang ingin menjadi anjing ketiga yang merebut tulang, bahkan binatang spiritual peringkat surga ini ingin menjadi seperti itu. Tetapi harus dikatakan bahwa, untuk spiritual beast Heaven Rang, kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Zong tersenyum pahit. Jika itu hanya satu binatang spiritual peringkat surga, mereka memiliki kesempatan dengan mengandalkan angka. Namun, begitu yang kedua muncul, kesempatan itu benar-benar menghilang. Bahkan jika semua orang bergabung bersama, mereka bukan lawan untuk dua beast spiritual surgawi ini. Mari kita tunggu sebentar. Tatapan Mu Chen berbinar ketika dia berbicara, meskipun mereka berdua adalah hewan spiritual tingkat surga, tidak dijamin bahwa mereka akan bekerja sama. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki hubungan yang bermusuhan satu sama lain. Dengan demikian, target utama untuk binatang spiritual peringkat langit di dalam magma mungkin adalah naga spiritual misterius. Petik 2. Betul, beast spiritual ranking surga ini mungkin ingin melahap satu sama lain juga. Dengan cara ini, mereka akan dapat memperoleh garis keturunan yang jauh lebih kuat serta energi spiritual. Ini akan sangat bermanfaat bagi evolusi mereka. Menambahkan semua itu, mereka pastilah musuh. Mata Fang Zong berkedip ketika dia merespons. Ye Qingling saling bertukar pandang dengan anggota kelompok lainnya dan memperhatikan kegembiraan di mata mereka. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan esens jiwa spiritual Beast Heaven spiritual? Namun, Mu Chen tidak seoptimis mereka. Situasi saat ini cukup unik. Yang terbaik adalah menunggu dan menonton situasi sebelum membuat keputusan. Mari kita tonton sebentar. Dia menjawab sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang yang jauh. Di lokasi itu, magma terus meluap keluar dari celah di tanah. Dari bawah tanah es, bayangan besar muncul. Bayangan itu mendekati permukaan dengan cepat, dan, dengan suara ledakan, itu menabrak tanah es. Tanah bergetar dan magma melonjak keluar. Kemudian, seekor makhluk besar melompat keluar dari magma sambil memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Ledakan. Sementara tanah bergetar, banyak tatapan melesat ke arah magma. Dari magma, mereka melihat makhluk api besar perlahan merangkak keluar dari sana. Makhluk api ini seperti kadal. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan amukan api, dan sepertinya magma mengalir keluar dari permukaan tubuhnya. Magma semi cair terus-menerus jatuh dan melelehkan salju dan es. Pada kepalanya yang mengerikan, ada tanduk api yang terkondensasi dari magma. Itu mengeluarkan suhu yang mengerikan yang hampir menyebabkan udara menyala. Ini adalah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada makhluk yang muncul dari magma dan segera menyempit. Api geosentris Japalura 1, berada di peringkat ke-70 di ranking bumi Myriad Beast Record. Mu Chen perlahan berbicara saat menatap makhluk raksasa itu. Ye Qingling dan tatapan yang lain segera berubah serius. Japalura api geosentris ini tidak kalah dengan naga spiritual misterius. Ya Tuhan, itu adalah binatang spiritual surga tingkat lain. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Mundur, mundur. Itu jelas bahwa yang lain juga mengakui makhluk besar yang membawa tekanan energi spiritual yang hebat. Mereka segera mengeluarkan teriakan penuh dengan horor. Panik cepat menyebar ke seluruh kerumunan. Jika seperti sebelumnya ketika mereka bertarung melawan naga spiritual misterius, mereka masih bisa memenangkan pertempuran dengan mengandalkan angka. Namun saat ini, mereka benar-benar putus asa. Dua surga spiritual beast sudah cukup untuk membantai mereka semua. Di dataran gunung, orang-orang mulai mundur dengan panik. Niat bertarung yang mereka miliki sebelumnya tidak ada lagi. Di bawah,
Tanah bergetar ketika geosentris api Japalura melangkah keluar dari magma. Itu melambaikan ekornya yang besar yang tertutupi magma yang mengalir dan benar-benar melenyapkan gunung. Disertai dengan magma, batu-batu gunung langsung menghancurkan lusinan orang, yang langsung berubah menjadi sinar cahaya. Begitu kerumunan melihat keganasan Japalura api geosentris, ketakutan benar-benar memenuhi hati mereka dan mereka buru-buru mundur. Pada saat ini, naga spiritual misterius menghentikan serangannya pada kerumunan. Alih-alih, mata biru sedingin es itu fokus pada geosentris api Japalura. Ia tahu bahwa saingannya akan muncul. Mengaum, The Mysterious Spiritual Dragon mengeluarkan suara gemuruh di geocentric flame Japalura. Energi spiritual menyapu dan badai salju turun ke yang terakhir. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikan badai salju. Magma terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan bila es yang bisa langsung membunuh pembangkit tenaga spirit stage meleleh sebelum mereka bisa menyentuh tubuh geocentric flame Japalura. Desir, melihat bahwa itu tidak bisa menghentikan gerakan geocentric flame Japalura, naga spiritual misterius segera menjadi geram. Mulutnya yang mengerikan membuka dan melepaskan aliran sedingin es. Setiap area yang dilewati toren segera menjadi beku. Dengan ini, Japalura api geosentris akhirnya berhenti. Tanduk api di kepalanya, yang memiliki magma mengalir keluar, tiba-tiba bersinar. Kemudian, pilar magma besar meledak dan bertabrakan dengan sengit melawan arus sedingin es. Ledakan. Saat es membombardir magma, seluruh tanah tampak bergetar. Gelombang kejut energi spiritual yang kuat langsung menghancurkan es beku di tanah. Orang-orang yang berencana mundur segera terpana. Mengapa kedua binatang spiritual ini mulai bertarung satu sama lain? Mengaum. Naga spiritual misterius meraung dengan marah. Itu mengepakkan sayapnya, dan tubuh besarnya menjadi seperti meteor yang terbuat dari es. Itu kemudian bertabrakan secara langsung melawan geocentric flame Japalura. Karena tubuh Heaven Spiritual Beast sangat kuat, serangan semacam ini adalah senjata paling kuat dan mematikan yang mereka miliki. Terhadap serangan pengisian naga spiritual misterius, Japalura api geosentris tidak mundur. Sebagai gantinya, magma menutupi anggota tubuhnya, dan itu menyerang kepala lebih dulu melawan naga spiritual misterius. Bang! Saat dua makhluk besar itu bertabrakan di udara, es dan magma menyembur ke seluruh langit. Pada saat ini, langit tampak bergetar. Dua hewan spiritual surga ranking bertarung satu sama lain saat terjerat. Ichi Torrens dan magma mati-matian menggerogoti dua binatang spiritual. Pada saat ini, dunia es benar-benar hancur. Magma dan arus sedingin es memunculkan raungan yang menghancurkan. Semua orang telah menghentikan serangan mereka dan menyaksikan dengan kaget pada dua makhluk besar. Karena keberadaan mereka, tanah bergetar tanpa henti ketika darah segar mendarat dan menodai tanah putih bersalju. Naga spiritual misterius tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ye Qingling tiba-tiba berbicara ketika dia menyaksikan dua hewan spiritual surga ranking bertarung satu sama lain. Naga misterius telah mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sebelumnya dan menderita banyak cedera. Selain itu, Japalura api geosentris sangat licik dan menyembunyikan dirinya sendiri. Tampaknya telah menyimpan daya sebelum memulai serangannya. Dengan demikian, naga spiritual misterius tidak dapat benar-benar dianggap lawannya. Mu Chen perlahan menanggapi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Mu Chen berkata dengan suara rendah, meskipun naga spiritual misterius berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kekuatan mereka masih relatif sama. Api geosentris Jalapura harus membayar harga tertentu untuk membunuhnya. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Petik 2. Cuki dan yang lainnya mengangguk. Mungkin banyak orang menunggu saat ini terjadi. Setelah semua, nilai dari dua binatang spiritual ranking surga terlalu menggoda. Gemuruh. Bumi bergetar dan dua makhluk besar itu terguling-guling dengan gila ketika mereka saling menggigit. Dibandingkan dengan sebelumnya, pemandangan itu berkali-kali lebih tragis dan mengerikan. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa naga spiritual misterius secara bertahap melemah seiring berjalannya waktu. Pada saat itu telah menderita banyak luka parah. Mengaum. Naga spiritual misterius tampaknya menyadari situasinya. Dengan demikian, tiba-tiba menggeram dan secara paksa memisahkan diri dari api geosentrik Jalapura. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan sementara darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Itu sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Di bawah, api geosentrik Jalapura juga mengeluarkan raungan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana itu bisa membiarkan misterius spiritual naga melarikan diri? Itu segera menginjak tanah dan berubah menjadi cahaya seperti magma dan mengejar naga spiritual misterius. Dua makhluk besar menghilang ke kejauhan saat mereka meninggalkan daerah yang hancur ini. Mengejar. Jangan biarkan mereka pergi. Petik 2. Dua binatang spiritual ranking surga.
Seseorang mungkin akan meningkatkan peringkat simbolnya langsung ke peringkat 8. Petik 2. Jika aku bisa mendapatkan salah satu dari esensi jiwa mereka dan berhasil menelannya, itu akan cukup bagiku untuk mengalahkan fase tengah tahap roh dengan kekuatan tahap awal roh tahap. Mengejar. Semua orang menatap bis spiritual Heaven Rang yang sudah jauh dan segera pulih dari keterkejutan. Banyak orang langsung memburu makhluk besar itu. Desir. Suara angin bertiup kencang. Orang-orang yang bersembunyi di dalam bayang-bayang tidak bisa bertahan lama dan bergegas keluar juga. Ayo pergi. Mu Chen juga melambaikan tangannya dan merupakan orang pertama yang bergegas keluar dari celah. Situasi di depan mereka adalah kesempatan yang sempurna. Mereka tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Mendengar ini, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Mu Chen dan yang lainnya terletak di depan kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan mata hitamnya menatap dua makhluk besar di kejauhan. Sedikit keinginan memenuhi matanya. Tapi sementara Mu Chen mengejar dua hewan spiritual peringkat surga, dia tidak menyadari bahwa, di dalam bunga mandala di laut auranya, 9 neter tiba-tiba membuka matanya. Api hitam melonjak, dan tatapannya cerah. Apakah itu naga spiritual misterius dan Japalura api geosentris? Bab 138, Snatch. Lokasi saat ini adalah hutan rimbun yang damai dan harmonis. Tanah ini telah mengumpulkan sejumlah besar vitalitas seiring berjalannya waktu. Kadang-kadang, raungan dari hewan spiritual akan bergema keluar dari kedalaman gunung. Dong, namun, dalam sekejap, kedamaian ini hancur. Tanah mulai bergetar, dan banyak hewan spiritual dengan cepat melarikan diri dari pegunungan. Mereka semua melirik ke belakang mereka dengan ketakutan ketika warna merah menyala dan biru sedingin es dengan cepat mendekat dari langit. Samar-samar mereka bisa melihat dua makhluk besar bertarung satu sama lain dengan kejam di dalam dua bola energi berwarna. Lonjakan kuat dari energi spiritual menyapu seperti angin kencang, dan seluruh hutan dihancurkan dengan cepat. Mengaum. Saat kedua makhluk besar itu saling bertarung dengan sengit, darah segar terus mengalir keluar dari luka mereka. Seluruh dunia tampaknya ternoda oleh aroma darah ini. Bahkan binatang spiritual yang biasanya memasuki kondisi mengamuk ketika mereka mencium darah semua menggigil ketakutan dan mereka tidak menunjukkan aura iblis. Mereka semua bisa merasakan tekanan energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari tubuh dua makhluk besar. Saat dua makhluk besar itu bertarung, banyak tokoh membuntuti mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat kerusakan yang disebabkan oleh dua bis spiritual ranking surga. Seperti yang diharapkan dari binatang spiritual tingkat surga, seru Ye Qingling. Dia segera menatap di depan dan berkata, cedera naga spiritual misterius menjadi lebih parah dengan setiap pertukaran. Mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mu Chen mengangguk. Dia juga mendeteksi melemahnya fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari naga spiritual misterius. Namun, ada banyak orang yang mengikuti di belakang, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tahap roh. Mu Chen melirik ke belakang sejenak. Ke belakang, ada banyak tokoh yang menuju ke arah yang sama seperti mereka. Hampir semua dari mereka berada di tahap roh dan cukup kuat. Selain itu, dia bisa mendeteksi bahwa ada beberapa yang awalnya menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik, namun sekarang mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Tampaknya semua individu ini akan sulit dihadapi. Mu Chen. Tepat ketika Mu Chen memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ini karena sebuah pikiran disampaikan langsung ke pikirannya. Itu dari Nine Nether Bird. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Jelaslah bahwa dia tidak mengharapkan 9 Nether Bird untuk menghubunginya dengan sendirinya. Apa itu? Mu Chen cepat bertanya. Naga misterius-misterius mungkin akan memainkan kartu truf melawan geosentris api Japalura dalam beberapa saat. Ketika itu terjadi, mereka akan terluka parah. Pada saat itu, kamu harus mengurangi penindasan yang kamu lakukan pada aku menggunakan bunga mandala. Aku akan keluar dan melenyapkan mereka berdua. Pikiran 9 Nether Bird dikirim. Kamu akan mengambil tindakan. Mu Chen terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa, 9 Nether Bird benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Jika aku membantu, tentu saja aku perlu mendapatkan semacam manfaat. Oke, aku tidak akan membicarakannya denganmu sekarang. Namun, kecil kemungkinan kamu akan berhasil kecuali aku membantu. Petik 2. 9 Nether Bird mendengus, setelah aku membunuh mereka, kamu harus segera mengekstrak esens Beast Soul spiritual dan menempatkan tubuh mereka dalam gelang biji mustard kamu. Maka, kamu harus segera melarikan diri. Lagi pula, ada beberapa individu bermasalah di koloni semut di belakangmu, jadi kamu harus meninggalkan lokasi itu secepat mungkin. Petik 2. Baik, Mu Chen tidak ragu sama sekali. Ini karena apa yang dikatakan burung 9 Nether itu benar. Masalah ini telah menarik terlalu banyak orang dan bahkan melampaui harapannya sendiri.
Jika dia mendapat bantuan dari Nine Netherbird, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi saat ini. Semua orang, bahkan jika sesuatu yang aneh terjadi pada aku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mungkin, kalian semua bisa kembali lebih dulu. Aku akan segera kembali. Mu Chen mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ye Qingling dan yang lainnya. Ye Qingling dan yang lainnya tercengang oleh kata-kata Mu Chen. Sedikit kebingungan memenuhi mata mereka. Namun, mereka segera mengangguk. Yang terbaik adalah tidak mempertanyakan Mu Chen sekarang. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke depan. Di depannya, energi spiritual misterius spiritail naga dengan cepat menurun, dan sedikit ketidakberdayaan juga hadir dalam raungannya. Mengaum, bumi tiba-tiba bergetar, dan suhunya tiba-tiba menurun. Kepingan salju benar-benar muncul dari udara tipis dan turun ke tanah. Pada saat ini, mengaum tak berdaya naga misterius yang misterius tiba-tiba menjadi mendesak. Aura spiritual di dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ini benar-benar putus asa sekarang. Mu Chen bisa merasakan perubahan yang terjadi pada naga spiritail misterius. Matanya berkedip, dan dia segera mulai mengedarkan energi spiritualnya dengan tenang. Mengaum. Di kejauhan, naga spiritail misterius telah menyingkirkan keterikatan geocentric flame Japalura dan mengepakkan sayapnya di udara. Kemudian ia mengeluarkan teriakan mengamuk saat ukiran cahaya muncul dari kristal es di sayapnya. Darah merah juga mulai keluar dari ukiran cahaya. Ukiran cahaya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dari bawah, api geosentris Jalapura juga mendeteksi bahaya dan tidak lagi didakwa lebih dulu. Itu menginjak tanah dengan marah dan membukanya. Magma keluar dari celah-celah, dan tanah berubah menjadi tanah lava dengan cepat. Desir, sayap putih salju misterius spiritail naga mulai mengepak lebih cepat. Aura spiritual di dunia melonjak dan dengan cepat terbentuk menjadi bola cahaya besar yang diisi dengan energi spiritual yang membeku. Ukiran berdarah menutupi permukaan bola cahaya. Fluktuasi yang sangat mengerikan berasal dari bola cahaya energi spiritual besar. Ini langsung menyebabkan ekspresi Mu Chen dan yang lainnya berubah. Ledakan, The Mysterious Spiritual Dragon mengeluarkan raungan, dan bola cahaya energi spiritual beku yang berisi semua kekuatannya meledak. Ditemani oleh badai salju, itu seperti meteor es saat turun dengan deras ke api geosentrik Jalapura. Di bawah, menghadapi serangan putus asa naga misterius spiritual, geosentris api Jalapura juga mengeluarkan raungan. Tanduk api yang memiliki magma yang mengalir keluar dengan instan menyemburkan sejumlah besar magma. Magma juga melesat keluar dari celah di tanah dan, bersama-sama, mereka akhirnya membentuk pilar magma yang bergerak menuju bola cahaya energi spiritual yang membeku. Bang bang bang. Ketika dua serangan bertabrakan, pilar magma langsung hancur dan lava menyembur kemana-mana. Namun, bola cahaya energi spiritual yang membeku terus turun ke bawah dan akhirnya meledak di api geosentrik Jalapura. Ledakan, badai salju yang tak terlukiskan segera muncul pada saat ini. Gunung dan hutan langsung berubah menjadi dunia es. Meskipun Mu Chen dan yang lainnya, yang mengikuti hewan spiritual, cukup jauh, masih ada selusin pembangkit tenaga spirit stage yang terbungkus badai salju. Simbol mereka langsung hancur dan mereka lenyap menjadi sinar cahaya. Mu Chen dan yang lainnya buru-buru menyembunyikan diri di balik gunung untuk menghindari dampak mengerikan yang melaju ke arah mereka. Namun, hawa dingin yang menyertai badai salju masih membuat energi spiritual dalam tubuh mereka melambat. Mu Chen menatap ke kejauhan dan menyadari bahwa badai salju secara bertahap memudar. Beberapa jarak dari lokasi saat ini, naga spiritual misterius telah jatuh dalam keadaan lemah menyebabkan tanah bergetar. Di dekat naga misterius yang misterius, tubuh geosentris api Jalapura yang semula merah agak berubah redup. Api di tanduknya telah padam dan retakan muncul di permukaannya. Jelas bahwa itu menderita cedera berat. Pertempuran yang menghancurkan ini perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang menatap dua bis spiritual Heaven Rang yang terluka parah dan mata mereka memerah karena keserakahan. Namun, mereka ditahan sementara karena efek memperlambat dinginnya. Mu Chen, pergi. Pikiran 9 Netherbird bergema di benak Mu Chen. Pada saat yang sama, api hitam melonjak melalui tubuhnya dan benar-benar membakar dinginnya yang mengikis tubuhnya. Desir, Mu Chen segera bergerak dan berlari keluar di bawah banyak tatapan heran. Dalam sekejap mata, dia muncul di medan perang yang penuh dengan es dan api. Api hitam melonjak seperti sungai di dalam matanya yang hitam. Li, teriakan jernih tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Setelah naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura mendengar tangisan ini, sedikit ketakutan muncul di matanya. Desir, dalam mata Mu Chen, api hitam terbakar dengan hebat. Dengan suara desir terakhir, mereka telah berubah menjadi dua sinar api hitam yang merobek kekosongan. Naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Namun, mereka segera menyadari rasa sakit yang menyertainya.
Sinar api hitam benar-benar mengabaikan semua pertahanan mereka dan secara paksa merobek kepala kokoh mereka. Tubuh besar dua Heaven Spiritual Beast, perlahan menegang dan kekuatan hidup mereka dengan cepat memudar. Cepat, lakukan. Pikiran 9 Netherbird bergema lagi. Tapi kali ini, ia menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas bahwa burung 9 Nether telah menggunakan sejumlah besar energi dalam serangan sebelumnya. Desir, Mu Chen segera bergegas dan kekuatan hisap muncul di telapak tangannya. Lampu merah dan biru bergegas keluar dari kepala patah dua spiritual beast surgawi dan mendarat ke tangannya. Di dalam dua lampu ada naga es mini dan kadal api. Pada saat ini, mereka berjuang mati-matian, sehingga hampir tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menggenggamnya dengan erat. Huff, Mu Chen mendengus dan nyala api hitam muncul di telapak tangannya. Setelah api hitam benar-benar menutupi dua esensi jiwa, dia segera bergerak di samping mayat dua spiritual beast surgawi dan melambaikan tangannya saat dia meletakkannya di Mustard Seed Bracelet. Kaca, setelah dua Heaven Spiritual Beast ditempatkan di dalam gelang biji mustard, retakan halus muncul pada gelang. Meskipun naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura sudah mati, mayat mereka masih memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Karena mereka telah sepenuhnya diserap ke dalam gelang biji mustard sekaligus, gelang benih mustard tidak bisa menahannya. Dari mulai serangan Mu Chen hingga pengambilan mayat, semua ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Namun, berbagai pembangkit tenaga Spirit Stage hanya bisa menonton ketika Mu Chen menyambar spiritual beast serta mayat-mayat. Kamu mencari kematian. Tindakan Mu Chen segera menyebabkan pembangkit tenaga Spirit Stage memasuki keadaan marah. Mereka berteriak marah padanya ketika mereka bergegas. Serahkan esensi jiwa. Di antara pembangkit tenaga Spirit Stage yang bergegas, ada 3 dari mereka yang sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah muncul di dekat Mu Chen, dan 3 energi spiritual yang kuat mulai menyelimuti Mu Chen. Ketiga individu ini sebenarnya memiliki kekuatan tahap akhir roh tahap. Para ahli yang tersembunyi akhirnya tidak bisa menolak untuk menunjukkan diri mereka yang sebenarnya dan segera mengambil tindakan. Bab 139, The Great Chess. 3 orang berdiri di udara dengan fluktuasi energi spiritual yang pekat keluar dari tubuh mereka. Berdasarkan fluktuasi ini, terbukti bahwa mereka telah mencapai tahap akhir tahap roh. Saat ini, ketiga orang ini menatap Mu Chen dengan dingin. Mereka semua memiliki ide yang sama, untuk membunuh yang terakhir. Anak laki-laki kurus di tengah trio menatap dingin pada Mu Chen saat dia berbicara. Tidakkah menurutmu selera makanmu terlalu besar? Begitu banyak dari kita telah mengejar sejauh ini untuk mendapatkan 2 binatang spiritual peringkat langit, setiap orang dari kita harus membayar mahal, dan kamu benar-benar berani mengambil semuanya. Petik 2. Kamu hanya fase awal Spirit Stage belaka, namun kamu cukup ambisius. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Cepat dan serahkan esenses Soul Spiritual Beast, serta mayat. Mungkin kami akan membiarkan kamu keluar dari ini hidup-hidup. Orang di sebelah kiri juga berteriak dengan dingin. Adapun orang di sebelah kanan, dia mempertahankan ekspresi tak berperasaan saat dia dengan tegas mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Energi spiritual tajam melonjak keluar dari telapak tangannya yang sedikit tergenggam. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutan. Mereka menatap ketiga sosok di langit dan ekspresi mereka langsung berubah. Ini sebenarnya Xie Guan, Wu Hu dan Qin Zheng. Sialan, mengapa mereka ada di sini sekarang? Fang Zong berteriak. Suaranya bergetar karena kaget. Ketiga orang ini cukup terkenal di jalan spiritual. Ketika jalan spiritual selesai, mereka dinilai sebagai kelas raja kuasi. Meskipun ada celah kecil antara mereka dan kelas raja yang sebenarnya, mereka masih cukup kuat. Mu Chen sama sekali bukan lawan mereka. Bos Xie, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Calamity darah Mu Chen. Di langit, seseorang tiba-tiba berteriak ketika dia mengenali Mu Chen. Oh, Mu Chen. Petik 2. Xie Guan dan yang lainnya terkejut dan segera melirik Mu Chen lagi. Namun, mereka segera mencibir, aku tidak pernah berharap bahwa Calamity darah terkenal Mu Chen hanya akan berada di tingkat ini sekarang. Benar-benar lelucon. Dan aku berpikir bahwa aku mendengar desas-desus tentang dia dinilai sebagai kelas raja, betapa konyolnya. Petik 2. Mu Chen melirik trio sejenak. Meskipun dia tidak mengenal mereka, dia tahu bahwa mereka harus melakukan dengan cukup baik untuk mencapai tahap akhir tahap roh. Namun, jelas bahwa dia belum bertemu mereka di jalan spiritual. Sepertinya situasinya saat ini cukup mengerikan. Mata Mu Chen melotot. Xie Guan dan yang lainnya memang kuat, tetapi yang lebih penting, ada puluhan pembangkit tenaga Spirit Stage menonton di belakang. Dengan lineup seperti ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertarung melawan binatang spiritual peringkat surga. Jelaslah bahwa tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan mereka dalam pertempuran langsung. Setelah semua,
Kekuatan 9 Netherbird sudah digunakan ketika dia membunuh 2 Beast Spiritual Heaven Rang sebelumnya. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Jika aku bisa menelan esensi jiwa, aku tidak akan takut pada mereka. Sebuah pemikiran melintas di benak Mu Chen. Mu Chen, serahkan esensi jiwa. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghilangkan apa yang disebut bencana darah dari alam keberadaan ini. Xie Guan mengulurkan tangannya dan berteriak dengan dingin. Bagi 2 esensi jiwa ini sendiri. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan 2 gumpalan cahaya lepas dari lengan bajunya. Begitu dia melemparkan gumpalan cahaya, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya saat dia menyerbu jauh dari lokasi ini dengan kecepatan luar biasa. Xie Guan dan yang lainnya secara refleks mengulurkan tangan mereka untuk menangkap gumpalan cahaya. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun rumpun cahaya memancarkan fluktuasi energi spiritual, mereka bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan esens soul spiritual beast. Jelaslah bahwa ini hanya 2 esenses jiwa spiritual binatang yang umum. Bajingan, kamu sudah mati. Ekspresi Xie Guan dan yang lainnya langsung menjadi dingin. Mereka segera dikenakan biaya saat mereka mengejar Mu Chen. Mengejar, dia benar-benar berani menyimpan 2 esens jiwa spiritual beast untuk dirinya sendiri. Kami tidak bisa membiarkannya pergi. Dari belakang, puluhan pembangkit tenaga Spirit Stage juga berteriak ketika mereka mengikuti. Ye Qingling dan yang lainnya benar-benar terpana oleh peristiwa yang sedang berlangsung. Mereka saling bertukar pandangan dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Ini akan berbahaya bagi Mu Chen jika pembangkit tenaga Spirit Stage lainnya terus mengejarnya. Lagi pula, 2 esens jiwa spiritual Beast Heaven spiritual terlalu menggoda. Kelompok yang akan mengejarnya hanya bisa menjadi semakin besar. Selain itu, kekuatannya tampaknya berada di fase awal tahap roh lagi. Fang Zong tersenyum kecut. Chu Qi juga mengerutkan kening. Tidak peduli apapun langkah yang akan diambil Mu Chen, dia percaya bahwa jelas tidak mungkin baginya untuk menghadapi barisan seperti ini. Ayo ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Ye Qingling mengertakkan giginya. Mu Chen pasti dalam situasi yang mengerikan. Mereka akan, tanpa ragu, khawatir jika mereka pergi sekarang. Fang Zong dan Chu Qi sama-sama menghela nafas dan mengangguk. Dengan demikian, mereka bertiga juga mulai mengejarnya dengan cepat. Mu Chen segera mendorong kecepatannya ke batas yang sangat. Tepat di belakangnya adalah trio yang dibentuk oleh Xie Guan, Wu Hu dan Qin Zheng. Dan di belakang ketiganya adalah sekelompok besar pembangkit tenaga Spirit Stage. Adegan aneh dari kelompok yang mengejar orang yang melarikan diri ini bertahan untuk sementara waktu. Masing-masing dari mereka sangat cepat dan keluar dari gunung hanya dalam setengah jam. Namun, keributan ini langsung menyiagakan banyak orang. Banyak dari mereka terperangah ketika menyaksikan adegan aneh ini terjadi di depan mata mereka sendiri. Pembentukan hampir 100 pembangkit tenaga Spirit Stage mengejutkan banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak orang mengejar satu orang? Tampaknya seseorang memperoleh 2 esens jiwa spiritual Beast Heaven. Apa? Esensi jiwa spiritual 2 binatang tingkat surga. Petik 2. Cepat. Cepat sekarang. Kirim pesan ke bos, dan katakan kepadanya bahwa kami telah menemukan sesuatu yang baik. Petik 2. Keributan yang disebabkan oleh pembangkit tenaga Spirit Stage dengan cepat menyebabkan gangguan yang meluas. Setelah informasi disebarkan, keributan segera dibuat. Keserakahan dengan cepat memenuhi mata banyak orang. Beberapa pembangkit tenaga Spirit Stage segera bergegas keluar dan bergabung dengan keributan. Oleh karena itu, fakta bahwa Mu Chen dikejar karena mendapatkan 2 makhluk jiwa spiritual surga ranking menyebar dengan cepat. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia mendeteksi jumlah aura di belakangnya meningkat. Karena itu, ia tidak berani pindah ke daerah dengan banyak orang dan hanya bisa mengambil rute yang tidak berpenghuni. Namun meski begitu, kekuatan besar yang mengejarnya terus mengejar. Sial, Mu Chen mengutuk pelan. Kali ini, dia benar-benar menggerakkan sarang lebah. Desir, saat Mu Chen mengutuk, dia tiba-tiba merasakan gelang biji mustard bergetar. 2 rumpun cahaya terbang keluar. 2 esensi jiwa spiritual Beast Heavenly Beast. Api hitam menyembur keluar dari dada Mu Chen dan sepenuhnya menyelimuti 2 rumpun cahaya. Kemudian, itu dengan paksa menarik esensi jiwa langsung ke tubuh Mu Chen. Bajingan, apa yang kamu rencanakan? Mu Chen berteriak marah. Di dalam laut auranya, 9 Netherbird menatap pada 2 esens jiwa yang memasuki bunga mandala. Sedikit kelicikan muncul di matanya. Itu tersenyum saat mengirim pemikiran ke Mu Chen, aku akan menelan jiwa esensi ini, kamu harus terus melarikan diri. Tenang, aku akan memberimu energi untuk melarikan diri. Petik 2. Setelah suaranya memudar, itu benar-benar mengabaikan Mu Chen. Sedikit keseriusan dan keraguan-raguan melintas di matanya saat itu menatap 2 esenses jiwa spiritual Beast Heaven serang. Kemudian,
Dengan cepat membuka mulutnya dan sepenuhnya menelan esensi jiwa. Ledakan, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa muncul dari tubuh Nine Netherbird. Seasteris Tibert, kamu berani menipuku. Mu Chen menggertakkan giginya karena marah. Sialan 9 Netherbird ini sebenarnya telah menelan 2 esens jiwa spiritual beast dari Heaven Rang dan tidak meninggalkan apapun untuknya. Tunggu saja, meskipun dia cukup marah, Mu Chen juga tahu ini bukan saatnya untuk bertengkar. Dia buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk mempercepat. Informasi tentang Mu Chen yang memiliki 2 beast spiritual Heaven Rang menyebar pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun, informasi ini terlalu menakjubkan. Essence Soul Spiritual Beast Heavenly Beast cukup menarik bagi semua orang di sini. Dengan demikian, hanya dalam setengah hari, informasi ini menyebar ke seluruh interior dunia surga utara. Interior Northern Heaven's World, arah tenggara. Lokasi adalah lembah merah tandus. Pada saat ini, banyak orang telah muncul di kedalaman lembah. Setiap orang dari mereka melirik ke arah pusat. Dari lokasi itu, seekor kera raksasa bermata satu berteriak ke arah langit, tekanan energi spiritual yang tangguh menyembur keluar dari tubuhnya. Menilai dari tekanan energi spiritual, kera raksasa bermata satu ini juga adalah binatang spiritual tingkat surga yang sebanding dengan fase awal tahap surgawi fusion. Tetapi pada saat ini, banyak luka pedang mengerikan terpampang di tubuh kera raksasa ini. Setiap satu dari luka pedang ini cukup fatal. Selain itu, ada ratusan individu melepaskan serangan di puncak lembah, yang membawa kera raksasa bermata satu ke dalam pertempuran kehendak. Di garis depan lembah, selusin orang berdiri di sana. Namun, ada 3 tokoh di antara lusinan individu yang berdiri di depan paket. Ada 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua bocah laki-laki itu kekar dan kurus. Pada saat ini, mereka benar-benar fokus pada kera raksasa bermata satu yang fluktuasi energi spiritualnya melemah. Mereka benar-benar berjaga-jaga terhadap serangan balik ganas kera raksasa bermata satu. Selanjutnya kedua anak lelaki ini berdiri seorang gadis yang ramping dan cantik. Dia mengenakan gaun hitam dan rambut peraknya yang halus dan lentur sangat menarik perhatian. Dibandingkan dengan 2 orang di sampingnya, dia tampak sedikit lebih santai. Bahkan ketika dia melihat kera raksasa bermata satu, matanya yang bening seperti kaca tetap benar-benar tenang. Meskipun sikapnya seperti ini, tidak ada kekuatan yang berpikir bahwa dia sombong. Itu karena dia adalah orang yang dengan serius melukai binatang spiritual peringkat surga di depan mereka. Hanya karena ini maka sisanya memiliki kesempatan untuk menentangnya. Ohoho, Luoli, jika kamu mendapatkan spiritual aura dari spiritual beast ranking surgawi, kamu mungkin akan menjadi yang pertama untuk meningkatkan peringkat mereka ke peringkat 9, kan? Bocah kurus itu tersenyum pada gadis yang menarik perhatian, yang benar-benar diam. Mungkin, mata seperti kaca gadis itu tetap diam. Meskipun ini adalah topik yang mengejutkan bagi semua orang di Northern Heaven's World, dia tidak terpengaruh sama sekali. Melihat ini, bocah kurus itu tidak tampak terkejut. Jelas bahwa dia tahu sikap gadis itu dengan cukup baik. Dari belakang, keributan tiba-tiba terdengar. Seorang tokoh dengan tergesa-gesa bergegas dan mencondongkan tubuh ke arah bocah kurus ketika dia berbicara. Bos, aku baru saja menerima berita bahwa seseorang telah benar-benar mendapatkan 2 essences soul spiritual beast heaven spirit dari arah northwest. Saat ini, dia sangat terluka, dan dia dikejar oleh ratusan pusat kekuatan stage spirit. Haruskah kita ikut campur juga? Petik 2. Oh, esensi jiwa spiritual 2 binatang tingkat surga. Petik 2. Bocah kurus itu tertegun. Bocah lelaki kekar itu juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, orang luar biasa mana yang melakukan ini? Dia tampaknya disebut Mu Chen. Orang itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Tepat ketika suaranya memudar, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi kedua bosnya berubah. Kemudian, mereka berdua perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah gadis berpakaian hitam. Gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik dan menunjukkan wajah yang sangat elegan. Pada saat ini, riak mulai muncul di matanya meskipun tidak menghasilkan sedikit pun perubahan ketika mereka berbicara tentang peringkat 9 unggulannya. Apa yang kamu katakan namanya? Gadis berpakaian hitam bertanya pelan. Suaranya bergetar saat dia menanyakan hal ini. Jelas bahwa emosinya sedikit di luar kendali. Begitu utusan itu melihat ini, dia tidak berani menanggapi dengan lambat dan dengan cepat bergumam, dia memanggil Mu Chen. Saat ini, ia telah mendapatkan 2 essence beast spiritual beast dari Heaven Rang dan dikejar oleh ratusan pusat kekuatan stage spirit. Dilaporkan bahwa dia terluka parah. Petik 2. Arah apa? Mendengar kata-kata, terluka parah, gadis berpakaian hitam segera menggenggam tangannya yang ramping. Rasa dingin segera mengalir melalui matanya yang tenang. Barat laut, gadis berpakaian hitam itu segera mulai bergerak. Luoli, tidak perlu tidak sabar, kera berlian mata tunggal tidak akan bisa bertahan lebih lama.
Jika kamu menunggu sedikit lebih lama, kamu akan menjadi yang pertama di Northern Heavens World ini yang telah meningkatkan peringkat mereka menjadi peringkat 9. Bukankah akan sedikit terburu-buru jika kamu pergi pada saat kritis ini? Bocah lelaki kurus dengan cepat bergumam begitu dia memperhatikan niatnya. Gadis berpakaian hitam berhenti sejenak dan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang jernih dan indah menatap bocah kurus itu ketika dia perlahan berbicara. Aku datang ke Akademi Spiritual Surga Utara karena dia. Jika dia tidak di tempat ini, lalu apa tujuan aku berada di sini? Lalu apa gunanya simbol peringkat 9? Petik 2. Gadis berpakaian hitam itu melirik ke arah bocah lelaki kurus, yang tersenyum kecut, dan sedikit rasa dingin menghilang dari matanya. Dia berbisik, dia terluka. Dia membutuhkanku sekarang. Aku ingin berada di sisinya. Jangan menghentikan aku, jika tidak, aku akan marah. Petik 2. Bocah kurus itu tertawa getir saat dia menatap gadis berpakaian hitam itu. Segera setelah itu, dia berkata, orang itu benar-benar membuatku cemburu. Haruskah aku mengirim seseorang untuk pergi bersamamu? Tidak dibutuhkan. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Kali ini, sedikit niat membunuh terdengar suara gadis itu. Dia berhenti berbicara dengan bocah lelaki kurus dan bergegas pergi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke arah barat laut. Mu Chen, kamu berjanji padaku. Kamu bilang kita akan masuk Akademi Spiritual Surga Utara bersama. Karena itu, kamu harus menungguku. Bab 140, Perubahan di dalam tubuh. Desir, desir, suara angin yang dibelah bisa terdengar bergema di seluruh pegunungan. Berkas cahaya melintas ketika banyak tokoh menyerbu daerah itu. Pada saat yang sama, banyak teriakan terdengar. Di depan kawanan pria adalah Mu Chen, saat ini mengenakan ekspresi suram. Bajingan ini sudah mengejarnya hampir sepanjang hari, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun akan berhenti. Apalagi saat pengejaran terus berlanjut, orang-orang yang mengikutinya telah meningkat. Daya tarik dari dua jiwa spiritual beast, Heaven Essences terlalu besar. Tapi yang paling penting, Mu Chen hanya muncul di tahap awal roh stage. Dengan demikian, level yang dirasakan saat ini tidak cukup untuk membuat orang-orang yang berada pada level yang sedikit lebih tinggi atau bahkan sama untuk membuatnya takut. Kelemahan yang dirasakannya menyebabkan semua orang ingin menangkapnya dan merebut Essences Soul Spiritual Beast. Aku harus memikirkan rencana untuk menyingkirkan mereka. Mu Chen mengerutkan kening. Dong, tepat ketika Mu Chen sedang merenungkan masalahnya, suara ledakan tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya. Getaran langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Uci, getaran tiba-tiba ini menyebabkan Mu Chen bergidik kaget. Wajahnya langsung berubah pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, sosoknya terhuyung sedikit. Cepat, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama, tangkap dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Jauh di belakang Mu Chen, kawanan pria menyaksikan adegan ini dan sangat senang. Keras kepala dan kecepatan Mu Chen jauh lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Bahkan setelah mereka mengejarnya hampir sehari, mereka gagal mengelilinginya. Menilai dari penampilannya saat ini, sepertinya Mu Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang sedang terjadi? Sedikit kekecewaan melintas di mata Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan mencapai ke laut auranya. Begitu dia memasuki laut aura, dia menemukan fluktuasi energi spiritual yang hebat yang menyebar seperti riak. Dan sumber energi spiritual ini adalah 9 Netherbird yang berada di dalam kandang bunga mandala. Pada saat ini, tubuh 9 Netherbird telah 2 kali lipat dalam ukuran dan tubuhnya ditutupi oleh api hitam. Matanya mengkhianati penderitaan perjuangannya saat ini. Apa yang kamu lakukan? Mu Chen berteriak. Burung sialan ini, sebenarnya telah secara diam-diam menyerap 2 esens jiwa spiritual beast Heaven, dan sekarang bahkan menyebabkan kekacauan ini. Itu benar-benar mencoba membunuhnya. Sementara 9 Netherbird telah berbaring di atas bunga mandala, semburat biru es dan merah menyala muncul dalam nyala api hitamnya. Mu Chen segera mengerti apa yang terjadi. 9 Netherbird telah makan terlalu banyak. Itu telah mencoba untuk menelan 2 essences jiwa spiritual beast Heavenly secara bersamaan, tetapi serangan balasan telah terjadi. Bagaimanapun, itu masih dalam kondisi yang sangat lemah. Jika dia jujur, dia harus mengatakan bahwa luka 9 Netherbird jauh lebih parah daripada yang dialami naga misterius Spiritail sebelumnya. Jika itu menelan jiwa esensi satu persatu, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Namun, itu sangat serakah. Naga Spiritail misterius dan api geosentris Jalapura dikenal untuk mengendalikan kekuatan badai salju besar dan masing-masing menyerbu magma. Sifat kedua elemen ini secara alami saling bertentangan. Saat ini, 9 Netherbird telah menempatkan mereka bersama. Hal ini menyebabkan resistensi meningkat tajam, yang menyebabkan serangan balik. Kamu layak mendapatkannya. Mu Chen dimarahi.
Burung sialan itu akhirnya mendapatkan apa yang pantas untuknya. Namun, mengesampingkan, dia juga cukup cemas. Bagaimanapun, 9 Netherbird ada di dalam laut auranya. Jika serangan lain terjadi, ledakan itu mungkin akan menghancurkannya secara instan. Karena itu, ia tidak mampu melakukan apapun dalam situasi ini. Apa yang harus aku lakukan? Mu Chen bertanya tanpa daya. Dia sangat disayangkan. Saat ini, dia sedang diburu oleh orang lain. Sekarang kecelakaan terjadi di dalam tubuhnya. Menelan mereka, 9 Netherbird mengirim pikirannya yang menyakitkan kepadanya. Aku harus menyingkirkan para pengejar untuk sementara waktu. Jadi, tidak peduli seberapa sakit kamu harus membantu aku sekarang. Kalau tidak, kita berdua akan mati. Mu Chen menggerutu. Setelah mengatakan ini, dia segera meninggalkan laut auranya. Kemudian, dia berbalik dan memperhatikan bahwa orang-orang yang mengejarnya telah menempuh jarak yang pada awalnya memisahkan mereka. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasakan energi yang kuat keluar dari laut auranya. Dong-dong. Ketika energi ini muncul, Mu Chen bisa merasakan sedikit gangguan di dalam aura lautnya. Jelaslah bahwa kondisi 9 Netherbird semakin buruk karena mengirim sebagian kekuasaannya ke Mu Chen. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk peduli tentang hal itu. Ledakan. Pada saat ini, api hitam menyembur keluar dari tubuh Mu Chen. Kemudian, sepasang sayap api hitam terbentuk di punggungnya. Udara langsung meledak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia menghilang ke cakrawala. Ketika mereka menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka, wajah orang-orang yang mengejar Mu Chen segera menjadi pucat. Mengejar. Kami akan mengejarnya menggunakan fluktuasi energi spiritual residual. Petik 2. Dia pasti putus asa sekarang. Selama kita mengejar dia, dia tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Banyak teriakan terdengar. Mereka segera meningkatkan sirkulasi energi spiritual di dalam tubuh mereka dan dipercepat saat mereka melanjutkan pengejaran mereka. Dengan mengandalkan kekuatan 9 Netherbird, Mu Chen mampu melarikan diri dari kawanan pria dalam beberapa menit. Dia segera memasuki sekelompok gunung dan turun di dekat air terjun. Ketika Mu Chen mendarat di tanah, dia segera duduk bersila. Dia harus mengatur waktunya dengan baik. Meskipun dia bisa melarikan diri dari gerombolan sementara, dia telah meninggalkan jejak energi spiritual di sepanjang jalan. Karena dia tidak punya waktu untuk menghapusnya, hanya masalah waktu sebelum mereka menyusul. Pikiran Mu Chen dengan cepat memasuki laut auranya lagi dan memperhatikan bahwa api hitam di Nine Netherbird menunjukkan tanda-tanda distorsi. Tubuhnya terus mengembang dan berkontraksi. Ini adalah penampilan energi spiritual berada dalam keadaan yang benar-benar tidak stabil. Pikiran Mu Chen dengan cepat memasuki tubuh roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Kemudian, tubuh kecil itu bergegas keluar dan muncul di depan bunga mandala. Tangannya berubah bentuk dan energi spiritual keluar. Namun, dia menjadi terkejut ketika dia menyadari bahwa energi spiritualnya benar-benar hancur begitu melakukan kontak dengan energi spiritual 9 Netherbird yang kacau dan keras. Mu Chen kaget. Dia tersenyum pahit ketika dia menemukan bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu hanya dengan kekuatan fase awal Spirit Stage. 9 burung Nether tidak hanya memiliki energi spiritualnya sendiri, ia juga memiliki esensi jiwa naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sebuah pemikiran disampaikan kepadanya oleh Nine Netherbird. Gunakan bunga mandala. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa membantu dengan kekuatan kamu hanya di Spirit Stage Initial Phase? Petik 2. Jika aku bisa mengaktifkan hal ini, apakah kamu berpikir bahwa aku akan membiarkan kamu bertindak begitu sombong di depan aku? Mu Chen berteriak dengan marah. Jika dia bisa mengaktifkan bunga mandala, dia akan sepenuhnya menelan 9 Netherbird pada awalnya. Meskipun dia benar-benar marah, Mu Chen masih berhasil menenangkan dirinya. Semangatnya perlahan turun dan mendarat di dekat bunga mandala. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan buram yang terbuat dari cahaya, dan dengan lembut menyentuh kandang. Ketika ia melakukan kontak dengan bunga mandala, Mu Chen menemukan bahwa arwahnya dapat menyatu dengan bunga mandala tanpa halangan. Segera setelah dia menemukan itu, fluktuasi yang tidak jelas melonjak ke dalam hatinya. Ini membuat Mu Chen merasakan sesuatu yang unik. Dia merasa bahwa bunga mandala yang muncul dari kertas hitam misterius memiliki kecerdasan sendiri. Bisakah kamu membantu aku? Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan bunga mandala misterius ini sekarang. Karena itu, ia mengirim pikirannya untuk melihat apakah mereka akan memiliki efek. Berdengung. Sama seperti Mu Chen mengirim pemikiran ini, bunga mandala sebenarnya mulai memancarkan cahaya ungu yang cemerlang. Kelopak yang indah dan mempesona juga mekar sedikit. Ukiran magis emas tampaknya muncul di kelopak.
Kemudian, ukiran ini melesat keluar seperti jaring emas ungu dan sepenuhnya menyelimuti 9 Nether Bird. Cici. Ketika jaring emas ungu menyelimuti burung Nine Nether, asap meletus dari tubuh burung Nine Nether. Tubuhnya berjuang keras dan mengirim pemikiran marah, apa yang kamu lakukan? Meskipun mendeteksi bahwa kedua esens jiwa juga kesakitan saat disempitkan oleh jaring, 9 Nether Bird juga ditekan olehnya. Seolah-olah bunga mandala berencana menghilangkan semuanya. Bagaimana aku tahu? Mu Chen juga terkejut dengan adegan yang terjadi. Dia tidak bisa mengendalikan bunga mandala. Jangan sakiti. Mu Chen menggertakkan giginya dan dengan cepat mengirim pemikiran baru ke bunga mandala. Namun, ia dengan cepat menemukan bahwa pemikiran tentang perannya ini tidak berpengaruh. Meskipun bunga mandala memiliki sedikit kecerdasan, ia tidak memiliki kebijaksanaan. Karena Mu Chen memintanya untuk membantunya, rasanya harus menghilangkan apapun yang dapat membahayakan dirinya. Karena dua esens jiwa telah dicerna oleh Nine Nether Bird, ia berencana untuk menghilangkan Nine Nether Bird bersama dengannya. Cepat dan keluarkan esensi jiwa. Jika tidak, kamu akan dihilangkan juga. Mu Chen dengan cepat memikirkan hal ini dan berteriak. Energi spiritual mereka telah menyatu ke dalam tubuh aku. Bagaimana aku bisa meludahkan mereka? 9 Nether Bird merespons dengan marah. Kamu, pada saat ini, bahkan dengan amarah Mu Chen, dia memiliki dorongan untuk mengutuk dengan marah. Apakah burung sialan ini harus menjadi tidak sabar ini? Cepat atau lambat, aku akan dibunuh olehmu. Mu Chen menggertakkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Rohnya langsung memasuki bunga mandala dan muncul di belakang 9 Nether Bird. Tangannya menyentuh jaring emas ungu dan mencoba untuk menghapusnya. Lagi pula, dia adalah pemilik tubuh ini, dan jika itu masalahnya, bunga mandala mungkin tidak akan menyakitinya, kan? 9 Nether Bird dikejutkan oleh tindakan Mu Chen. Rona kulit melintas di matanya. Idiot ini kenapa dia sebodoh ini? Bagaimana dia bisa mengisi sebelum menentukan apakah jaring emas ungu akan menyakitinya? Ketika jaring emas ungu menyentuh tubuh Mu Chen, itu bergidik sejenak. Kemudian, secara langsung dihapus melalui bentuk roh kecil Mu Chen dan terus menekan burung 9 Nether. Ini benar-benar mengabaikanku. Mu Chen menyentuh tubuhnya yang tanpa luka dan berkata tanpa daya. Ini berencana untuk menghilangkan apapun yang bisa menjadi ancaman bagimu. 9 Nether Bird benar-benar menjadi tenang. Itu berhenti berjuang dan membiarkan jaring emas ungu untuk menekannya. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Mu Chen mengutuk. Orang ini benar-benar hanya menyalahkan dirinya sendiri. Kamu berani mengutukku. 9 Nether Bird benar-benar marah. Ini mengepakkan sayapnya yang terbakar dan langsung mengirim Mu Chen terbang dari punggungnya. Namun, jelas bahwa itu tidak menggunakan banyak kekuatan dan Mu Chen mendarat dengan lembut di depannya. Ketika Mu Chen mendarat di depan Nine Nether Bird, dia bertanya tanpa daya, apa yang harus kita lakukan? 9 Nether Bird meliriknya dan terdiam. Dikatakan, ini tidak seperti tidak ada jalan. Itu hanya menyerang aku karena mengakui bahwa aku adalah ancaman bagi kamu. Jika aku bukan ancaman bagi kamu, itu mungkin akan menghentikan serangannya. Petik 2. Ancaman. Mu Chen tertegun. Dia dengan pahit menjawab, lalu, mungkinkah aku harus menelanmu? Bermimpilah. 9 Nether Bird memiliki garis keturunan burung unding kuno. Bahkan jika itu adalah esens jiwa yang hancur, kami tidak akan pernah membiarkan manusia menelannya. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka mengendalikan kami. Cukup segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa. Thanks bro.